Suami yang paling dibencinya itu akan berusaha menyelamatkannya saat perceraian. Meninggal dalam kecelakaan. Saat-saat terakhir, suaminya, Zhang Fu, berkata kepadanya, "Jika ada kesempatan, saya harap tidak akan bertemu denganmu." Dalam keadaan seperti ini, saya menangis dengan menyedihkan. Saat ini, dia membenci dirinya sendiri. Dia jelas sangat mencintai Wen Huan. Jika bukan karena harga diri yang berlebihan, bagaimana bisa berujung pada perceraian? Dan bagaimana bisa hal seperti ini terjadi? Setelah saya pergi, Su Qingyue terus-menerus murung dan tidak bahagia. 1 tahun kemudian, dia menelan banyak pil tidur di dalam kamarnya. Dia tersenyum sambil membuka matanya. "Suamiku, saya datang untuk menebus dosa." Saat membuka mata lagi, Su Qingyue muncul di kamar kecantikan. Dia menatap ke cermin di meja riasnya. Tangan secara tak sadar menyentuh wajahnya. Dia merasakan sesuatu yang nyata. Dan pergelangan tangannya putih seperti semula. Tidak ada bekas luka yang ditinggalkan oleh GW. Ponsel yang diletakkan di samping menyala menerima pesan singkat. "Lihat, ambil untuk melihat." Ternyata di atasnya adalah tanggal 11. Berbagai tanda menunjukkan kepada Su Qingyue bahwa dia mengalami euforia. Beragam isyarat telah menjelaskan kepada Su Qingyue. Lalu, bagaimana dengan dia? Su Qingyue seolah-olah seorang yang tenggelam mencari talian penyelamat. Begitu terpikir untuk bertemu denganku lagi. Bisa memiliki kesempatan untuk memperbaiki kesalahanku. Cahaya air mata bersinar di matanya yang cerah. Su Qingyue meninggalkan ruangan dengan panik. Sepenuhnya memiliki penampilan seperti seorang perancang wanita yang berada di puncak. Sebenarnya Su Qing tidak mencintaiku lagi. Sebenarnya tidak demikian. Ketika ibunya sedang sakit parah, aku menggunakan dana awal usahaku untuk mengobati ibunya. Membuatnya berada di pihak yang lemah. Dia berutang padaku. Selalu patuh dan taat. Merawat dengan sangat teliti. Ketika perusahaan mulai berjalan dengan baik, ambil. Sedangkan aku terjebak dalam waktu yang terbuang. Namun Su Qingyue ingin menjadi pihak yang dominan dalam hubungan ini. Tanpa disadari, inilah psikologi yang seperti ini. Datang satu demi satu masalah, yang membuat pasangan tidak harmonis. Pertengkaran. Perlahan-lahan mereka sampai pada titik perceraian. Perlahan-lahan mereka juga sampai pada titik pernikahan. Kedua belah pihak membangun tembok hati yang tak dapat dilalui. Di kehidupan sebelumnya berdiri di kantor catatan sipil. Su Qingyue benar-benar menyesal. Benar-benar. Tapi dia belum sempat kembali. Keduanya terjerat dalam sebuah skandal. Suami yang brengsek berpura-pura bercerai dengan istri sah. Meminjam untuk sewa dan menghadapi selingkuhan. Istri sah tiba-tiba mengemudikan mobil menuju pasangan yang tidak beruntung itu. Ini juga menjangkau saya dan Su Qingyue yang tidak jauh dari situ. Di antara bahaya, saya secara naluriah mendorongnya menjauh. Saat Su Qingyue yang jatuh bangkit, dia melihat pemandangan seperti neraka. Saya sudah terjatuh di X. Sejak hari itu dia kehilangan segalanya. Sepertinya semua hal telah kehilangan maknanya. Yang bisa membuat seseorang merasa seperti itu. Dia sangat membenci dirinya sendiri. Dia tidak tahu siapa dirinya sendiri. Bagaimana mungkin hal ini berkembang sampai ke tahap ini? Ruang tamu. Su Qingyue menuju ke ruang tamu. Menemukan orang yang selalu dia pikirkan. Dia menatap pria di depannya dengan tertegun. Kegembiraan pertemuan kembali. Harga pertemuan kembali. Penyesalan dari kehidupan sebelumnya meledak dalam hati. Tetapi kata-kataku membawa Su Qingyue kembali ke realitas yang kejam. "Mari kita bercerai. Lihatlah isi surat perjanjian ini. Jika ada masalah, tanda tangani saja. Besok, pergi ke kantor pemerintah dengan saya." Seperti terjatuh ke dalam kotak es. Su Qingyue seperti terperosok ke dalam gua es. Makanan di langit terlihat kacau dan dingin. Ada kesempatan untuk memulai kembali. Krisis hubungan antara dia dan suaminya masih ada. Dan sudah sampai pada titik yang goyah. Jika ada cara yang kuat untuk memperbaiki, hanya melihat kembali mengulangi kesalahan yang sama. Ini pun hanya mengulangi kesalahan yang sama. Meskipun bisa menghindari kecelakaan itu, mereka tetap akan seperti orang asing. Pria yang paling dia cintai akan berubah menjadi kebahagiaan. Menggunakan cinta yang seharusnya miliknya untuk wanita lain. "Sayang, kita tidak akan bercerai, ya?" King dengan air mata mengatakannya. Dengan penuh emosi. Mungkin sudah terlalu lama tidak menyebutnya begitu. Seketika merasa sangat asing. Aku menatap Su Qingyue. Mengangkat kepala menatapnya. Aku menatap Su Qingyue. Di universitas sudah cantik luar biasa. Saat di universitas, dia sangat cantik hingga sulit dipercaya. Dia adalah bunga terkemuka yang terkenal. Kini, dia bahkan lebih cantik. Seperti bulan yang bersinar di angkasa. Namun, aku sudah tidak merasakan semangat itu lagi. Aku sudah pergi. Melepaskanmu. Mengakhiri lebih awal adalah yang terbaik untuk semua. Kau sudah bukan orang yang dulu lagi. Dan aku juga telah kehilangan diriku sendiri dalam pernikahan ini. Momen bahagia itu berubah menjadi penjara yang dingin. Pasangan dimanapun anehnya berpisah ranjang. Selama ini, aku ingin memiliki seorang anak. Namun, kau terus-menerus menghindar.
Namun, kau terus-menerus menghindar. Semua ini jelas sudah disepakati sebelum menikah. Saya menarik napas dalam-dalam. Tidak perlu berbicara lebih banyak. Masih ada banyak hal. Saya tidak ingin membuka kembali masalah lama. Kamu bersikap acuh tak acuh. Bukankah itu hanya kembali? Bukankah itu hanya perceraian? Sesuai keinginanmu. Besok kita pergi ke kantor catatan sipil. Kata-kata ini seolah-olah menjadi sepasang pisau. Menggores hati Suki Nyue berulang kali. Ini adalah kesalahan saya sebagai istri yang tidak baik. Beri saya satu kesempatan lagi. Saya pasti akan menjadi istri yang baik di masa depan. Menghabiskan sisa hidupku untuk mencintaimu. Suki Nyue berbicara dengan suara yang terisak sedikit. Ini sangat lezat. Putih. Sehari-harinya seperti es. Namun, menangis pada saat dia sendiri mengajukan perceraian. Apakah ini biasa? Mungkin hanya setelah kehilangan kita belajar untuk menghargai. Atau mungkin takut akan mengincar perusahaannya. Mengingat hari-hari tertekan selama beberapa tahun ini. Hatiku tidak pernah goyah. Apakah kamu akan menandatangani atau tidak? Pernikahan ini pasti akan berakhir. Karena kita sudah lama mengenal satu sama lain. Mari berpisah dengan baik-baik. Aku sudah selesai berbicara. Meninggalkan surat perjanjian di meja kopi sendirian. Kegelapan melayang di ruang tamu. Hanya Suki Nyue yang tersisa di ruang tamu. Setiap kata yang diucapkan suaminya dia kenali. Itu adalah dirinya yang dicintai. Itu adalah dirinya. Tak peduli apapun harganya. Dia ingin mendapatkan permohonan maafku. Suki Nyue tidak ingin merasakan rasa kehilangan aku lagi. Di dalam kamar mandi. Aku berdiri di hotel. Biarkan saja perasaanku. Biarkan air hangat membilas. Hasil pengungkapan malam ini. Jauh melampaui dugaanku. Jika dia adalah istri yang baru menikah. Aku berani bersumpah bahwa dia mencintaiku. Tapi seiring dengan semakin besarnya perusahaan. Jarak antara mereka juga semakin lebar. Dia tidak lagi lembut seperti dulu. Berbagai konflik. Perang dingin terus-menerus. Kehidupan yang awalnya bahagia menjadi bingung. Di antara mereka masih ada cinta. Mengulurkan tangan. Melihat aliran air mengalir dari telapak tangan. Sekelompok pandangan. Setelah mencuci selesai. Saya membuka laptop dan menyelesaikan beberapa urusan kecil sebelum bersiap tidur. Saat itu, terdengar suara ketukan pintu. Suki Nyue merasa sangat sakit hati. Begitu menyakitkan. Terasa sulit. Begitu cinta mulai bertarung. Tidak ada pemenang. Berputar-putar. Sampai-sampai harus mengetuk pintu untuk masuk ke kamar satu sama lain. Selain memiliki akta nikah. Ini tidak berbeda dengan teman serumah di luar. Saya membuka pintu. Istri mengenakan gaun tidur putih yang anggun. Aura dingin yang hanya bisa dilihat dari jauh menjadi sedikit lebih lembut. Suami. Saya sudah merapikan tempat tidur. Suara dingin itu dipenuhi dengan kelembutan. Jika saya tidak salah ingat. Dulu, kamu yang mengatakan ingin tidur terpisah. Saya menyatakan fakta. Sudah lama sekali. Saya sudah terbiasa tidur sendirian. Kamu sebaiknya pikirkan apa yang saya katakan malam ini. Pintu kamar ditutup. Pembicaraan berakhir. Suki Nyue tahu harga diri yang berlebihan itu. Harga diri yang berlebihan itu. Menghangatkan hati suaminya yang telah terluka olehnya. Namun tetap tidak bisa menahan rasa kehilangan. Ketika mereka baru menikah dahulu. Mereka berdua sangat bahagia. Adegan berlama-lama di tempat tidur pengantin. Kini telah menjadi sebuah kemewahan. Namun itu hanya sebuah mimpi. Dia kembali ke kamar utama. Ruang yang luas kini menjadi kesepian. Di meja samping tempat tidur. Masih ada sebuah foto pernikahan yang dibingkai. Suki Nyue mengambilnya dan mengamatinya dengan seksama. Tanpa sadar, dia menyentuh wajah suaminya dengan ujung jarinya. Kenangan indah di masa lalu terus muncul di pikirannya. Suami. Semalam. Suki Nyue sedang berpikir. Bagaimana caranya agar dia bisa kembali ke hati suaminya. Bagaimana cara? Namun waktu yang tersisa untuknya sudah tidak banyak. Sampai dini hari, dia tidak mampu bertahan. Keesokan harinya. Saya datang ke ruang tamu. Namun, tidak melihat sosok Suki Nyue. Sebuah rasa mati rasa. Rumah sudah tidak terasa seperti rumah sejak lama. Saya mengambil kunci mobil dan langsung pergi ke perusahaan. Pukul 9. Sinar matahari yang masuk dari jendela membangunkan kecantikan yang tertidur di atas ranjang. Suking masih seperti sebelumnya. Membuatkan sarapan untuk suami. Manual membuat sarapan untuk suami. Sarapan sudah siap untuk suami. Jelas-jelas dia sudah melewatkan kesempatan yang baik. Dia cepat menemukan cara untuk menebusnya. Saya masuk ke kantor saya. Bos, selamat pagi. Selamat pagi, Ming. Suara ceria muncul. Asisten Chen Qingqing adalah karyawan yang dipekerjakan sejak perusahaan kecil ini berdiri. Chen Qingqing sudah mengikuti saya begitu lama. Tentu saja dia tahu saya tidak dalam suasana hati yang baik. Dia pergi membuatkan secangkir teh untuk saya. Jelas-jelas penjualan produk baru-baru ini meningkat secara stabil. Apa yang dia khawatirkan lagi? Chen Qingqing mengambil kesempatan saat saya minum teh. Diam-diam menatap wajahku. Lalu diam-diam menarik kembali cangkir teh.
Aku pun mulai bekerja. Belakangan ini banyak urusan di perusahaan. Sibuk hingga siang hari. Sudah saatnya makan. Kesehatan adalah modal utama Yem. Chen Qingqing berkata sambil menyajikan hidangan yang lezat dan menggugah selera. Tentu saja. Jika tidak, siapa yang punya energi untuk melayani bos seperti Anda? Ketika dia mengucapkan kalimat ini, sebuah sosok yang anggun dan dingin kebetulan masuk ke kantor. Jelas dia datang terburu-buru dari kantor. Dengan setelan profesional dan aura kekuasaan yang kuat. Gambaran sempurna dari wanita karir yang dingin. Memegang kotak makan siang yang indah di tangannya. Tujuan perjalanan tidak akan memasuki suasana tenang sesaat. Aku tidak menyangka Su Qingyue akan datang. Dan Su Qingyue melihat Chen Qingqing membantuku menyiapkan makanan. Ada rasa tidak nyaman seolah-olah posisiku tergantikan. Ditambah lagi dengan kalimat yang cukup ambigu itu. Rasa krisis muncul. Istirahatlah. Aku berkata pada Chen Qingqing. Baik. Chen Qingqing tidak menyangka dirinya mengeluarkan komentar tanpa pikir panjang. Lalu dia tertangkap oleh istri bos. Sekarang sulit untuk menjelaskannya dengan baik. Mereka tidak akan bertengkar karena ini, kan? Hanya tersisa orang-orang di kantor. Hanya tersisa orang-orang di kantor. Setelah hening sejenak, dia berkata, aku membawakanmu makan siang. Ayo coba, apakah ini cocok di lidahmu? Kolam. Kewibawaan yang dia miliki mulai memudar. Dari seorang CEO wanita menjadi istri yang perhatian. Dia juga mulai membuka kotak makan kayu yang indah lapis demi lapis. Semuanya adalah makanan yang aku suka. Menyaksikan suaminya muncul. Ada tanda-tanda bahwa dia ingin makan. Susu. Hatinya dipenuhi kebahagiaan. Namun segera dia merasa kecewa. 2 porsi makan siang disajikan di atas meja. 1 porsi aku pilih, dan 1 porsi lagi. Dia bertanya dengan tenang. Kenapa tiba-tiba tidak menikah? Apakah karena khawatir tentang pembagian aset? Jika demikian, buahnya bisa diletakkan kembali. Aku bisa menghidupi diriku sendiri. Aku tidak pernah berpikir untuk bercerai darimu. Iya. 2 kata ini tidak mengandung sedikit pun kepercayaan. Kalimat ini diucapkan oleh Su Qingyue yang berusia 24 tahun kepada saya. Saat itu, saya dan dia baru saja menikah. Bagian saya ingat, itu karena perbedaan antara uang dan status. Kini, anaknya seolah-olah kembali ke cinta pertama. Bukan karena uang. Lalu, karena apa? Ingin mengurus, ingin berdebat, namun menyadari tidak tahu harus mulai dari mana. Pertikaian di masa lalu. Dia memang memiliki kepentingan pribadi dan ingin saya menyerah padanya. Saya yang menyebabkan situasi hari ini. Terlepas dari apakah kamu percaya atau tidak, saya tidak pernah berpikir untuk bercerai darimu. Selama bertahun-tahun ini hanya kamu satu-satunya. Saya tidak mengharapkan kamu bisa langsung. Lagi pula, selama ini kamu telah banyak menderita. Kamu panjang. Atau ingin kompensasi apa? Atau, semua bisa diajukan. Selama bisa dilakukan. Saya tidak akan menolak. 1 makanan yang baik. Menghadapi kata-kata lembut dari istri. Kegiatan aman. Bahkan tidak memberikan kesempatan paling dasar kepadanya. Teruskan makan siang. Perasaan seperti orang asing seolah-olah membuat luka lama ditaburi garam. Datanglah rasa sakit yang menusuk hati. Dia teringat momen manis saat baru menikah. Meja makan tidak pernah sepi. Berbagi tentang hal-hal hari ini. Tidak akan merasa bosan. Kadang-kadang aku juga menyuapi dia makanan. Harmonis dan indah. Tetapi sekarang tidak ada satupun perkataan yang saling memahami. Qingyue tahu. Kata-kata hanya bisa digunakan untuk mengekspresikan sikap. Untuk mendapatkan kembali hati orang yang membantu. Masih harus bergantung pada tindakan. Melihatku menyelesaikan makan siang. Su Qingyue harus pergi. Tinggal terlalu lama. Itu hanya akan membuat suaminya makin jengkel padanya. Suami, jangan terlalu khawatir tentang pekerjaan. Kesehatan itu penting. Di rumah ada cara yang sulit untuk melepaskan. Aku hanya menganggapnya sebagai angin lalu. Aku hanya menganggapnya sebagai angin di telingaku. Jika aku menghabiskan uang istriku, pastinya hanya bisa diam-diam menahan kekerasan yang ditunjukkan olehnya. Dia tidak memiliki keberanian untuk mengajukan perceraian kepadanya. Dia tidak mempunyai keberanian untuk mengajukan perceraian padanya. Ekonomi yang datang membawa dampak bagi setiap orang. Itu adalah warna dasar setiap orang. Seperti malam tadi, saya bisa mengajukan perceraian tanpa ragu. Lagi pula, saya bukan orang yang paling mengutamakan uang. Jika saya mengutamakan uang, dulu saya benar-benar bisa melihat dengan jelas. Memulai usaha dengan penuh keberuntungan. Dan bukan menghabiskan uang untuk ibunya. Membuat keputusan yang ceroboh. Kembali ke perusahaan atau? Sopir wanita bertanya dengan hati-hati. Pergi ke pusat perbelanjaan. Hari ini adalah hari yang spesial. Hari ini adalah hari yang sangat spesial. Ulang tahun pernikahan. Dia menyewa seseorang untuk menyiapkan sesuatu. Mobil mewah mulai bergerak perlahan. Melaju lurus menuju pusat perbelanjaan teramai di kota Jinling.
Su Qingyue secara pribadi membelikan saya dari awal hingga akhir. Dasi, merek, kualitas. Staf penjualan diam-diam mengagumi pria yang tidak hadir itu. Memiliki istri yang secantik bidadari sudah cukup. Masih sangat perhatian. Misalnya mobil sport. Membeli 2 unit sekaligus. Hanya karena model terbaru harus dipesan. Lebih baik beli model yang sudah tersedia. Dengar. Apakah ini bahasa manusia? Jelas-jelas ini untuk menghabiskan uang saya. Su Qingyue merasa lebih bahagia menghabiskan uangnya sendiri. Tahu bahwa hanya dirinya sendiri. LSME ponsel LS bersiul simbol merek dagang terdaftar. Bahasa Inggris Raya. Tapi itu bukan telepon dari orang yang dia harapkan. Belakangan ini ada waktu untuk kembali. Resor milik keluargaku sedang dalam percobaan. Apakah kamu tertarik untuk menemaniku mencoba? Suara yang sangat indah terdengar dari telepon. Itu adalah telepon dari temannya, Shen Wanzi. Salah satu rekomendasi. Mereka sebelumnya bekerja sama untuk waktu yang lama. Setelah itu, karena mereka cocok ngobrol, mereka menjadi teman yang cukup dekat. Tapi sekarang, Su Qingyue hanya ingin berada di sisi suaminya. Pergi ke resor. Paling tidak butuh 2 atau 3 hari. Dia tidak ingin pergi. Juga tidak mau pergi. Maaf. Selama waktu ini, saya memiliki sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan. Semoga bersenang-senang sedikit. Perusahaan mengalami kesulitan. Tidak. Su Qingyue tiba-tiba teringat akan wanita yang mempesona dan penuh pesona. Bagaimana cara memenangkan kembali hati seorang pria? Satu kata bisa membuka hati seorang pria. Apa kamu bilang bisa memperbaiki semua ini? Dia pikir Shen Wanzi yang anggun dan menawan ini. Hanya satu dari ribuan wanita. Banyak orang yang mengejarnya. Lebih tahu tentang memahami psikologi pria. Sebenarnya, dia hanya menyukai satu orang. Menolak semua pelamar. Lebih polos daripada dirinya yang erki ini. Melompat dari masalah kerja ke masalah perasaan. Jaraknya cukup jauh. Namun itu tidak menghalangi Shen Wanzi di ujung telepon untuk menampilkan sisi menawannya. Aspek emosional. Siapapun menyukainya. Su Qingyue juga pasti memiliki kekhawatiran dalam hal ini. Secara logika, memiliki istri yang begitu luar biasa. Suami seharusnya mencintainya dengan sepenuh hati. Apakah seperti gunung yang megah? Mungkin seperti gunung es yang terlalu dingin? Tak peduli jika itu adalah sepotong cerita indah. Pikiran yang cepat. Dengan cepat menemukan akar masalah. Shen Wanzi mulai menggunakan sedikit pengalamannya untuk memulai. Seigetsu. Apakah Anda kedinginan di hari kerja? Apalagi yang perlu dijaga antara suami istri? Apa perlunya kesopanan dan harga diri di antara suami istri? Turunkan postur Anda. Melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri. Melakukan kewajiban. Mungkin setelah dia merasakan kelembutanmu. Hatinya yang pergi juga akan perlahan lembut. Kata-kata Wanzi yang menyadarkan. Kata-kata Shen Wanzi menyadarkan Su Qingyue. Di masa yang luar biasa, perlu menggunakan cara yang luar biasa. Seperti malam tadi, suami menolak untuk kembali tidur di kamar utama. Ternyata saya terjebak dalam pemikiran satu arah. Pepatah mengatakan, saya pun mengikuti kebijaksanaan. Dia tidak kembali untuk tidur. Saya juga bisa di sini. Dia bisa tidur di tempat lain. Juga disebut, tidak masalah jika harus mengusir orang. Cukup tunggu suami yang dengan lembut mengambil kunci cadangan untuk membuka pintu. Terkadang terlalu memperhatikan satu orang. Itu berarti kamu tidak akan pernah mendekatinya. Keduanya belum bercerai. Apakah tidur bersama sebagai pasangan bukanlah hal yang wajar? Saya mengerti. Shen Wanzi melihat bahwa sedikit pengalamannya bisa memberi pencerahan. Dia juga tidak bisa menahan diri untuk merasa lebih rileks. Ketika dia memiliki konflik dengan orang yang disukainya. Selama mau mengalah. Ucapkan beberapa kata baik untuk menghibur. Beli beberapa makanan yang dia suka. Umumnya cukup mudah. Shen Wanzi juga tahu. Trik ini hanya berguna bagi orang yang masih mencintaimu. Terlalu khawatir. Bulan, jika kamu lebih bersemangat. Yang satu lagi tidak peduli. Berdamai hanyalah masalah waktu. Bahkan pasangan yang paling romantis pun bisa bertengkar. Perbedaannya terletak pada sikap dan cara menangani konflik. Kata-kata Shen Wanzi sangat berarti. Kalimat perayaan itu terasa sangat dalam. Berikan Su Qingyue suntikan kardiotonik. Saya tidak lagi memiliki keraguan di hati saya. Su Qingyue telah beralih dari saluran emosional kembali ke karir seorang bos wanita. Dia lebih tahu sedikit tentang apa yang akan terjadi. Dia merasa seolah-olah menghadapi semuanya sendirian. Dia harus menyelesaikan beberapa masalah sendiri. Dia perlu mencari mitra untuk merencanakan bersama. Mereka melakukan panggilan besar terkait pekerjaan. Kedua wanita itu mengakhiri panggilan setelah setengah jam. Su Qingyue melihat jam tangan yang sangat indah itu. Mereka akan bertemu dengannya. Masih ada 4 jam sebelum mereka dapat bertemu. Villa yang indah di tepi gunung dan air. Seorang wanita anggun dan menawan mengatur ponselnya. Dia termenung menatap keluar jendela. Berita yang dibocorkan Su Qingyue sangat mengejutkan. Dia tidak punya alasan untuk tidak berkolaborasi. Namun, Shen Wanzi tidak bisa merasa bahagia.
Dia memiliki kesempatan untuk memperbaiki hubungan. Ini benar-benar masalah yang mewah. Dia membenci dirinya sendiri. Atau mungkin dia sudah melupakan dirinya sendiri. Shen Wanzi takut bahwa orang itu. Dan mungkin orang itu juga melupakan mereka. Dalam situasi manapun, itu tetap terasa seperti hukuman. Namun, dia merasa bahwa apapun yang dilakukan orang lain adalah benar. Suplemen kesehatan adalah diri sendiri yang melanggar peraturan. Ini adalah tempat sendiri. Meninggalkannya. Saat ini, Shen Wanzi begitu cantik. Dan juga begitu sepi. Seperti bunga yang jatuh di tengah angin. Di dalam kantor, sebuah sosok yang indah dan lincah masuk dengan gelisah. Bos, Anda tidak bertengkar dengan kakak ipar, kan? Dia merasa sangat tidak percaya diri. Sekadar mencurahkan isi hati. Namun, dia bertemu dengan istri orang lain secara langsung. Apa? Tidak makan cukup? Bagaimana ada tenaga untuk melayani Anda? Dengarkan, melayani. Harus bagaimana melayani? Chen Qingqing memang memiliki perasaan terhadap saya. Namun, atasan dan bawahan adalah jurang yang dalam. Cincin pernikahan di tanganku adalah penghalang yang sangat kuat. Selalu mengingatkan Chen Qingqing. Pria tampan ini hanya untuk dilihat saja. Jangan melakukan hal yang tidak seharusnya. Setiap hari berada di dekat orang yang disukai. Masih bisa mendapatkan uang. Yang terpenting adalah, dia tidak seperti beberapa bos yang memberi tekanan padamu. Chen Qingqing. Apalagi yang tidak kamu puas? Manusia harus tahu bersyukur dan bahagia. Dia menempatkan pemikirannya yang berlebihan pada pekerjaan. Jika asisten juga memiliki tingkatan, Chen Qingqing adalah yang terbaik di tingkat itu. Dengan dia di sini, dapat membantu saya meringankan beban. Saham memiliki. Saya melihat kembali proposal yang diberikan oleh karyawan lain. Saya juga merasa berdebat adalah masalah besar. Tapi masalah terbesar adalah tidak ingin berdebat sama sekali. Chen Qingqing melihat bosnya seperti biasa. Wajahnya tidak menunjukkan perubahan. Pengembangan yang normal bukanlah saat istri mendengar kata-kata yang mudah disalahpahami. Menyelidiki hingga ke dasar. Kemudian suami untuk menghindari kecurigaan. Terpaksa memecatnya. Aneh. Chen Qingqing merasa cemas. Takutnya dalam detik berikutnya dia mengajaknya makan. Makan hidangan khas. Cumi goreng. Saya telah berjuang selama bertahun-tahun. Tentu saja tahu bahwa Chen Qingqing merasa terbebani. Saya meletakkan proposal yang ada di tangan saya. Kerja dengan baik. Jangan terlalu memikirkan hal-hal yang tidak perlu. Perasaan Chen Qingqing seperti roller coaster. Tak sangka hal ini berlalu begitu saja. Gunung Barat. Urusan di tangan sudah selesai. Malam ini tidak ada kebutuhan untuk lembur. Saya berkendara pulang. Saya menyalakan pemutar musik di tempat parkir. Setelah mendengarkan beberapa lagu lama. Setelah mendengarkan mobil. Mungkin mulai ada keretakan dalam hubungan suami istri. Mobil ini telah menjadi rumah kedua saya. Yang terlihat adalah pemandangan yang berbeda dari biasanya. Di meja makan, tersaji hidangan yang melimpah. Aroma masakan yang samar-samar tercium. Cukup untuk menyentuh hati setiap orang yang pulang. Su Qingyue sedang menunggu saya kembali. Kurang sedikit rasa hormat. Lebih terasa seperti menyewa rumah. Seperti pasangan pengantin baru. Pekerjaan. Mari makan dulu. Berjalan perlahan. Dia berjalan perlahan. Ingin membantuku melepas jasku? Dibandingkan dengan kebiasaan yang terbangun selama bertahun-tahun. Saya dengan mudah melepasnya. Terakhir kali istri saya membantuku berpakaian. Terakhir kali istri saya membantuku berpakaian. Saya sudah lupa kapan terakhir kali mengikat dasi. Su Qingyue tidak tahu harus mulai dari mana. Untuk memulai. Namun, dia tidak merasa putus asa. Waktu makan adalah satu-satunya waktu pasangan itu bertemu sejak tidur terpisah. Bahkan tidur pun terpisah kamar. Komunikasi secara alami akan berkurang. Banyak yang mengatakan tidur terpisah akan membuat hubungan suami istri menjadi pudar. Tidak tanpa alasan. Hari ini adalah ulang tahun pernikahan. Saya ingat. Namun, hubungan sudah sampai pada titik ini. Sudah tidak ada yang bisa dirayakan lagi. Su Qingyue juga ingat. Dia tidak berani menyebutnya. Jika dikatakan pernikahan ini menjadi seperti sekarang. Dia adalah penyebab utamanya. Ulang tahun pernikahan ini. Yang keluar dari mulutnya. Terasa seperti lelucon yang dingin. Saya fokus pada makanan yang harum itu. Keterampilan pengasuh tante sangat banyak. Seorang penjahit wanita tidak memiliki keterampilan sebaik ini. Jadi saya makan tanpa beban pikiran. Melihat suami tidak berbicara dengannya. Di mata Su Qingyue terdapat kilau yang samar. Menanam benih apa? Menerima hasil apa? Ini. Hasil ini juga terlalu pahit. Saya membelikanmu beberapa hadiah. Lihat, apakah kamu suka? Dia berkata dengan lembut. Kunci mobil sport diletakkan di atas meja. Tanda unik membuatnya terlihat sangat mencolok. Juga ada jam tangan mahal yang dibungkus dengan kotak yang indah. Di bawah cahaya lampu. Dial jam berkilau dengan cahaya yang menyilaukan. Semuanya sangat mahal. Saya hanya melirik sekilas. Lalu mengalihkan perhatian ke makanan. Saya sendiri punya mobil.
juga memiliki jam tangan. Meskipun tidak semewah itu, tapi sudah cukup berguna. Bagaimana pemikiranmu tentang perceraian? Suara yang datar, namun membuat hati Su Qingyue terasa sakit seperti ditusuk jarum. Bubur. Dengan sengaja mengabaikan topik ini, istri menghabiskan uang untuk suami. Itu bukan pemborosan. Apa yang saya miliki adalah milikmu. Dulu suami, bukankah kamu menghabiskan semua tabunganmu untukku? Jika tidak suka jam tangan ini dan mobil mewah dari merek ini, ya sudah, beli lagi saja. Saya meletakkan sumpit dan berkata, ternyata kamu masih ingat hal-hal dulu. Terkadang saya berpikir, apakah kamu lupa? Suasana santai menyelamatkan Su dari kebisuannya. Memberikan sedikit napas pada suasana yang beku. Saya melihat itu adalah panggilan dari ibu. Saya mengangkat telepon, sambil meredakan suasana hati. Menghembuskan kembali kemarahan. Sekali lagi merasa segar. Menjadi tenang. Bu, sudah makan malam belum? Belum makan malam. Saya dan NB sedang berjalan-jalan di taman. Sekarang, musim sedang berubah. Harus menjaga kesehatan. Apa saya tidak bisa memahami ibu? Mengapa telepon ini? Pasti ada yang mendesak saya. Mengenai perceraian ini. Saya dan ayah saling berbicara. Hanya saja tidak memberitahu ibunya. Ibu tidak sehat, mengalami asma, dan sangat sensitif, dan mudah merasa sedih. Mengatakan padanya bahwa dia ingin bercerai. Dia tidak bisa membantu apa-apa. Malam-malam pun mungkin tidak bisa tidur karena cemas. Tidak bisa tenang. Mengetahui lebih terlambat sehari adalah satu kerugian. Diperiksa. Setelah memahami situasinya. Menghisap 2 batang rokok. Ia hanya berkata, kalau tidak, segera pergi saja. Banyak hal yang diputuskan olehnya sendiri. Mengingat pihak lain sudah berkuasa. Untuk apa bersikeras terlibat? Bukankah hidup itu yang terpenting? Ibu yang tidak mengerti malah terus mendesak untuk memiliki anak. Belum sempat berbicara 2 kata. Sekarang malah beralih ke cucu. Perut Xia Yue mulai bergerak. Beberapa tahun lagi kalian akan bertiga. Saatnya untuk memiliki anak. Kami memiliki rencana. Anda baik-baik saja menikmati masa pensiun. Saya juga sibuk dengan pekerjaan. Saya mencari pinjaman yang klasik. Terlihat sangat kuat. Namun sebenarnya seperti kertas. Sementara Su Qingyue dengan cermat mendengarkan percakapan antara ibu dan anak tersebut. Dalam suasana yang tenang. Secara samar-samar, masih bisa terdengar sedikit. Menghadapi situasi yang tidak menguntungkan. Berikan telepon itu kepada menantu saya. Sudah. Tidak nyaman untuk menerima telepon. Su Qingyue mendengar kalimat ini. Dia sepertinya sudah kehilangan haknya. Namun, saya tidak merasa telah berbuat salah. Hak dan kewajiban sebenarnya saling melengkapi. Pada awalnya, seharusnya, Su Qingyue menolak. Sebelum menikah, jelas sudah disepakati. Jika dia setuju, anak itu bahkan akan memanggil ayah dan ibu. Keduanya belum tentu akan sampai pada perceraian. Dan ini adalah panggilan melahirkan. Menjadi liar. Menurut saya, bukan hak yang sama. Tetapi malah menyelesaikan masalahnya. Di bawah gangguan yang disengaja dari ayahnya. Telepon ini bisa dianggap berakhir. Apa yang sudah terjadi? Saya pergi setelah makan malam. Meninggalkan 1 orang. Meninggalkan Su Qing seorang diri. Dan juga kunci mobil sport di atas meja. Dia tidak berselera untuk makan. Setengah jam berlalu. Giliran ponsel Su Qingyue berbunyi. Fang Gang juga mengira bahwa ini saatnya untuk menelepon. Apa kabar kesehatanmu belakangan ini? Baik-baik saja. Kapan kamu dan aku berencana untuk memiliki anak? Bukan berarti ibu ikut campur. Tidak baik jika memiliki anak terlalu terlambat. Sudah 17 tahun. Jika ditunda beberapa tahun lagi, risiko untuk melahirkan akan jauh lebih tinggi. Ibu, kamu benar. Nanti kita akan bicarakan dengan suami. Nanti aku akan diskusikan masalah ini dengan suami. Nanti aku akan bicarakan ini dengan suami. Mendengar kata-kata menantu seperti ini, hati Fang Gang pun terasa tenang. Kami hanya berbincang-bincang sebentar lalu menutup telepon. Agar tidak mengganggu pasangan suami istri. Di mata Su Qingyue. Dalam pandangan, ibu mertua selalu sangat pengertian dan perhatian. Tidak pernah campur tangan dalam urusan keluarga baru. Ini adalah pertama kalinya menerima telepon mendorong untuk memiliki anak. Benar, saatnya aku dan suami untuk memikirkan hal itu. Memang indah memiliki rencana. Namun, pelaksanaannya sangat sulit. Dia menyiapkan pakaian dan masuk ke kamar mandi. Uap air mengisi suasana yang penuh keindahan. Orang di cermin masih tampak begitu anggun dan elegan. Cantik seperti Dewi. Su Qingyue tidak bisa tidak memikirkan Chen Qingqing yang dia lihat di kantor. Su Qingyue tidak bisa tidak memikirkan Chen Qingqing yang dia temui di kantor. Xin Xin memiliki temperamen yang lincah. Sangat langka. Begitu mendongak, dia muncul di depanmu. Mengobrol dengannya sebentar. Akan terasa jauh lebih ringan. Rasa krisis Su Qingyue muncul seketika. Jika mengurusi. Jika ini terjadi di masa lalu. Dia tentu tidak takut akan ancaman potensial ini. Tapi hati suaminya sudah tidak ada di sini.
Tidak seperti saat pernikahan baru, selalu lengket satu sama lain. Sekeras apapun dia, cantik. Tidak mencintai dengan sepenuh hati. Dan instingnya memberitahunya. Pikiran asisten itu tidaklah begitu sederhana. Sedikit banyak memiliki perasaan baik terhadap suaminya. Seseorang yang telah mengalami kehilangan dan mendapatkan kembali, akan memiliki rasa memiliki yang sangat tinggi. Tidak ada tempat untuk sedikit pun kebencian atau kejutan. Sebuah rencana tiba-tiba muncul dalam pikirannya. Harus membuat Chen Qingqing mengundurkan diri. Setelah saya lari malam kembali. Mandi seperti biasa. Kemudian membuka komputer. Tanpa disadari, ibuku sudah melewatkanku. Menghubungi Su Qingyue untuk menyampaikan beberapa hal. Jelas-jelas dia adalah seorang pria yang sudah menikah. Namun hidupnya seperti orang lajang. Setelah lama sepi, grup teman sekelas tiba-tiba ada yang mengusulkan untuk mengadakan sebuah pertemuan. Pertemuan. Aku melirik sedikit isi obrolan. Tidak memberikan pendapat apapun. Diam-diam keluar. Melihat berita terkini sebentar. Ketika rasa kantuk datang, aku merasa semakin lelah. Mematikan lampu. Dalam keadaan setengah sadar. Aku mendengar suara gagang pintu diputar. Suara langkah ringan masuk. Lampu malam terlalu redup. Sulit untuk melihat siapa yang datang. Membuat sosok anggun yang sempurna itu tampak lebih samar. Su Qingyue menggunakan cahaya redup dari lampu malam. Bisa melihat siluet suaminya. Dia perlahan mendekat. Lalu memelukku dari belakang. Muncul perasaan tenang. Aku yang mengantuk segera terbangun. Dengan mengantuk, saya berdiri. Sebuah tubuh yang wangi, lembut, dan hangat menempel padaku. Awan masih lembut. Saya tahu orang yang datang adalah Su Qingyue. Awalnya saya mengira dia bersikap dingin. Jika tidak dihiraukan, dia tentu akan pergi. Tak disangka, ternyata seperti ini. Apakah ini masih Su Qingyue yang setelah meraih kekuasaan? Su Qingyue yang memegang kekayaan dan status? Tentu saja suami tidak kembali tidur. Bahkan suami pun tidak memperdulikan. Kalau begitu, saya akan menemanimu tidur. Su Qingyue masih ingin berkata beberapa hal. Lengan indahnya yang diletakkan di antara suaminya diangkat. Dalam pelukanku menjadi kosong. Kamu tidak di kamar utama. Tidak diizinkan untuk mengikuti. Berkatmu. Mendapatkan sebuah taman. Saya sudah terbiasa hidup sendiri. Dengan kamu di sini, saya tidak merasa sendirian. Saya bangkit dan turun dari tempat tidur. Tak lama kemudian, di ruangan hanya tersisa satu orang. Di kamar ini hanya tersisa satu orang. Dia terlihat sedikit melankolis. Ukuran 3. Ingin dengan sederhana memenangkan kembali hati suami. Terlalu optimis. Juga dalam rencananya. Meskipun demikian, mendengar kata-kata yang dianggap menjengkelkan, rasa kehilangan pun datang dengan deras. Tanpa sadar, aku ingin tidur terpisah. Suamiku mungkin lebih menderita. Sakit. Hari ini, balasan itu menjadi nyata. Yang pantas diterima. Menggenggam selimut yang masih tercium aroma suami. Mengenang pelukan singkat itu. Dia merasa menjadi orang paling menyedihkan di dunia. Dengan tanganku sendiri, merusak pernikahan yang baik. Juga telah melukai suamiku dengan dalam. Mengapa harus membuat orang yang mencintai kita menyerah? Kadang-kadang, dalam cinta, yang ada hanya kalah. Selimut yang kupegang memang lembut. Tapi tetap bukan orang yang kucintai. Tidak bisa memenuhi hatinya. Ketika dia baru saja memelukku dari belakang. Su Qingyue sudah memutuskan untuk tidur terpisah. Sesuatu yang ada di tangannya, tidak diambil. Tapi justru didorong jauh-jauh. Pelajaran pahit dalam tekanan. Tidak berani memikirkan lagi. Semakin dipikirkan semakin sakit. Semuanya adalah penyesalan. Su Qingyue juga telah menyiapkan rencana selanjutnya. Tapi malam ini tidak tepat untuk melanjutkan tindakan. Suaminya telah kehabisan kesabaran. Perlahan-lahan lagi. Su Qingyue yang mengalami insomnia perlahan-lahan masuk dengan mengandalkan sisa nafasku. Lebih dari satu. Dia masih merupakan satu kesatuan. Aku masih belum bisa menghindari takdir. Aku masih tidak bisa terlepas dari takdir. Dalam kadar lemak darah. Meskipun ponselnya besar, jam biologisku juga membangunkanku tepat waktu. Sebuah pencucian. Kembali berpakaian formal. Kembali ke kamar sambil mengenakan pakaian formal. Kembali ke pakaian formal. Su Qing menghentikan aku untuk terbangun. Sup tinggi. Rambut hitam panjang seperti usus. Rambut panjang yang menjuntai. Cahaya pagi yang masuk dari jendela membalutnya dengan cahaya lembut. Seperti mimpi dan hayalan. Umpan ikan. Pertikaian semalam seolah tidak pernah terjadi. Tidur semalam nyenyak. Pakaian sudah disiapkan untukmu. Di samping tempat tidur terdapat satu set yang rapi. Saya tidak melihatnya. Melakukannya sendiri. Cukup makanan. Membeli beberapa pakaian baru. Saya dengan mahir menemukan beberapa set pakaian yang sering dipakai. Su Qingyue hanya bisa melihat tindakanku. Bahkan malas menjawab. Bagaimana bisa membiarkan dia mengikat dasi? Mengingat kembali masa-masa awal pernikahan. Dia setiap hari membantuku mengikat dasi. Setiap orang memiliki perannya masing-masing. Kemudian aku membalasnya. Sebuah rapat kecil menghabiskan pagi saya.
Kemudian Su Qingyue semakin sibuk. Perusahaan dalam keadaan darurat. Perusahaan mulai berjalan lancar. Perusahaan dalam keadaan darurat. Perbedaan kekayaan dan status semakin besar. Ini menjadi garansi awal. Dia sekarang tidak seperti dulu. Ini menjadi sebuah pencapaian. Menjadi sangat dingin dan tidak ramah. Menggunakan berbagai cara. Ingin menjadi penguasa dalam pernikahan ini. Sekarang dia ingin menjalankan hak istrinya. Suami tidak memperhatikan. Suamiku tidak peduli. Sangat menarik sebagai pria. Peralatan makan dan tenaga kerja. Jika kamu berpikir aku tidak ingin bercerai karena masalah pembagian harta, aku bisa memindahkan seluruh saham perusahaan ke namaku. Mengerti bahwa kalimat ini menunjukkan betapa kaya. Tanganku dengan rapi mengatur lengan bajuku. Seharusnya sudah tahu alasan kembali. Itu adalah milikmu. Dan kita hanya menandatangani surat perjanjian perceraian terakhir. Namun tidak dibedakan. Su Qingyue jelas tidak mungkin setuju. Setelah aku sarapan, aku mengemudikan mobil pergi. Bos, selamat pagi. Chen Qingqing tampaknya selalu begitu lincah. Membuat secangkir teh. Aku memberi perintah. Dia yang selamat dari musibah. Bekerja dengan lebih keras. Tanpa disadari. Masalah yang sebenarnya masih di belakang. Saat pulang kerja di sore hari, sebuah mobil mewah perlahan berhenti di sampingnya. Jendela mobil diturunkan. Chen Qingqing tahu dia akan mendapatkan masalah. Di dalam kafe, Su Qingyue duduk berhadapan dengannya. Dia tidak menunjukkan ketakutan di permukaannya. Mengamati satu sama lain. Dalam hati merasa terhibur. Meskipun saya suka pada bos, tapi sepertinya saya tidak melakukan sesuatu yang melanggar batas. Tidak perlu takut. Menyukai seseorang bukanlah sebuah kejahatan. Minum dalam waktu lama. King membuka suara. Apakah ingin ganti pekerjaan? Chen Qingqing mendengarkan wanita yang sangat cantik itu mengajukan syarat. Perusahaan yang dia sebutkan sangat terkenal. Posisi manajerial. Gaji tidak perlu dibicarakan lagi. Seorang wanita pergi bekerja untuk sebuah grup kosmetik. Seperti pria yang bekerja di perusahaan game. Chen Qingqing mulai tertarik. Tapi itu hanya sebatas ketertarikan. Maaf, saya belum berpikir untuk ganti pekerjaan saat ini. Saya juga tidak memiliki kemampuan untuk menjabat posisi ini. Terima kasih atas niat baik Anda. Apakah karena uangnya tidak cukup? Namun, dia batuk ringan 2 kali. Sepertinya itu karena semalam. Sebenarnya Anda tidak perlu begitu memusuhi saya. Hubungan saya dengan suami Anda hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan. Hanya itu saja. Kalimat yang saya dengar di kantor terakhir kali. Itu murni sebuah kesalahpahaman. Jika kita mundur 10 langkah, bos juga memiliki istri seindah Anda. Bagaimana bisa ada yang menyukaiku? Jika tidak ada urusan penting, saya akan pamit lebih dulu. Chen Qingqing pergi dengan tenang. Namun sebenarnya, jantungnya berdetak sangat cepat. Mengalami untuk pertama kalinya tekanan dari istri yang sah. Hanya mendengar satu lelucon. Langsung membuatnya terpesona. Menawarkan berbagai syarat yang menguntungkan. Rasa memiliki ini terlalu kuat, bukan? Apalagi Chen Qingqing juga akan. Siapa suruh dia menyukai saya? Su Qingyue di kafe menghela napas pelan. Sepertinya berapa banyak suami yang telah datang ke pulau musim semi? Berapa banyak hati yang telah datang ke pulau musim Jika semi? tidak, syarat seperti ini akan dinyanyikan secara bersama-sama. Lebih baik pulang dulu. Saat malam telah larut dan sunyi. Saya memiliki kebiasaan berolahraga. Oleh karena itu, saya cukup serius. Ruangan ini telah diacak-acak. Sebuah sosok cantik dan anggun muncul. Dialah yang tepat. Kali ini, saya tidak menolak pelukan ini. Pelukan kali ini tidak aku tolak. Orang yang tidur tidak dapat menolak. Dia mengulurkan tangan dan dengan lembut membelai wajah suaminya. Di dalam mata yang cerah itu penuh dengan kasih sayang dan cinta. Tidak puas dengan ketidakpuasan. Perlahan-lahan menyinari. Bersama. Bebas. Seolah-olah waktu mundur. Kembali ke hari-hari terindah itu. Suami istri tidur bersama. Tidur yang nyaman. Kadang-kadang bangun lebih awal. Selama periode ini, dia juga tidak bisa menahan diri. Mencuri ciuman pada suaminya yang ada di mimpinya. Suami yang berharga. Lalu mengamati dengan seksama. Ingin aku bangun dan melihatnya di pandangan pertamaku. Jika suaminya menemukanku mencuri ciuman, maka tidak bisa terhindar dari hukuman. Sekarang jika diingat kembali, sungguh erat bagaikan lem dan Cat. Adalah bagaikan lem. Dia ingin memeluk lebih erat, tapi takut membangunkanku. Mendekat lalu menjauh. Cintailah aku sekali lagi. Boleh? Kamu tidak berbicara. Sepakat. Su Qing berbisik perlahan. Mencari ketenangan dengan cara menipu diri sendiri. Dia tidak berani berpikir. Adegan yang tidak bisa diselamatkan. Perceraian. Kemudian aku mengenal wanita lain. Akan ada orang yang mencintai diri sendiri seperti ini. Dengan demikian, dia menjadi suami orang lain. Semua kenangan indah itu menghilang. Seolah-olah tidak pernah mencintai. Hal yang paling mengejutkan di dunia adalah mendapatkan kembali yang hilang. Hanya ketakutan semu.
Yang paling membuat menyesal dan putus asa adalah tidak mengerti cara menghargai. Dia sebenarnya milikmu. Namun karena alasan pribadi, menyerahkan dengan sukarela. Malam semakin larut dan letih. Orang yang dicintai ada di samping. Bulan secara tidak sadar mengendurkan hati. Dia tidak lagi bermimpi tentang tanah air kita dalam kolam darah. Sebaliknya, dia terjebak dalam api yang berkobar. Sangat tidak nyaman. Aku terbangun tepat waktu. Cantik memang. Namun, rambut hitamnya agak berantakan. Baik, flu sedang menyebar. Kemarin dia sedikit batuk. Sepertinya, di malam hari, pikirannya berubah. Tubuh dan jiwa merasa tidak nyaman. Aku mengernyitkan dahi. Dia memelukku erat-erat. Bahkan melalui pakaian, aku bisa merasakan suhu tubuhnya yang panas. Di wajahnya yang cantik terdapat bercak merah yang tidak biasa. Di wajahnya yang cantik terdapat kemerahan yang jarang terjadi. Telapak tanganku menjamah dahi putihnya yang seperti giok. Sangat panas. Terbangun. Su Qingyue terbangun. Matanya yang cantik berkilau seperti air. Di sudut matanya terdapat semburat merah. Aku sangat tidak nyaman. Kebetulan sakit. Selalu patuh dan menurut. Sangat berbeda dari wanita dingin yang biasa. Aku sudah lama melihat sisi dirinya. Tanpa rekomendasi sama sekali. Aku menghela napas. Demam sudah datang. Tentu saja sangat tidak nyaman. Bangun dari tempat tidur. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Akal sehat terakhir Su Qingyue tidak berfungsi. Dia pun jatuh sakit lebih dulu. Ayo, tidakkah itu membuatku terpuruk? Pasti sekarang dia lebih. Ketidaknyamanan yang intens karena demam. Biarkan dia terikat pada pelukanku. Tidak perlu pergi ke rumah sakit. Telepon dokter pribadi. Aku mengambil telepon di meja samping tempat tidur. Mencoba memasukkan kata sandi. Masih yang 6 digit terakhir dari tanggal pernikahan yang sama. Buka buku telepon. Menelpon. Pihak lain menanyakan gejala yang dialami. Menanyakan tentang gejala tersebut. Dengan hormat menyatakan akan segera tiba. Pertama-tama, minumlah segelas air. Aku mengangkat istriku dari tempat tidur untuk memberinya air. Bagian yang tersentuh terasa lembut dan hangat. Su Qing ingin lebih banyak kasih sayang. Aku mendengar hanya membantunya. Membantu menutupi selimut dengan baik. Dokter wanita yang profesional dan terampil pun tiba dengan kotak obat dan barang-barang lainnya. Suhu tubuh. Setelah serangkaian prosedur selesai. Mengonsumsi obat. Memberitahu saya sebagai suami. Su Qing sakit demam karena flu. Rasa mengantuk selama proses pengobatan adalah hal yang normal. Setelah menyampaikan hal-hal yang perlu diperhatikan, dokter wanita pun pamit pergi. Pertama-tama, antar mereka pergi. Setelah pergi dalam sekejap, bayi sejenak. Di tempat tidur, aku kira aku akan meninggalkannya begitu saja. Partai perusahaan. Bekerja di perusahaan. Orang yang sakit biasanya lemah di fisik dan mental. Sekarang ini, wanita yang dingin bagaikan es. Wanita pegunungan. Hanya demam biasa. Istri yang telah lama menjadi pasangan suami. Aku kembali ke kamar utama. Tapi aku melihat Su Qingyue mengangkat selimut. Rasa yang terus berlanjut. Berbaringlah dengan baik. Suaraku memiliki nada perintah. Tidak terlihat ada rasa kasih sayang. Pemandangan hari ini. Hari ini bekerja. Mau tinggal di rumah menemani saya? Penampilannya saat ini terlihat tidak tenang. Su Qing menggunakan penampilan seperti ini dengan jenis cinta yang membuat orang tidak bisa menahannya. Wanita yang sangat ramah di hari biasa. Wanita yang ramah di hari biasa. Kata-kata sekarang penuh dengan bola. Seolah-olah tidak bisa terpisah darimu sekejap pun. Kamu adalah seluruh dunianya. Aku mendapati dia membeli sesuatu yang membuatnya bingung. Hari ini sudah berakhir. Bernyanyi sendiri. Bagaimana kalau kita tidak bercerai? Aku membuang kertas kemasan obat yang sudah diminum ke tempat sampah. Tidak ada jawaban untuk pertanyaan ini. Tahun pernikahan. Su pernah demam. Yu juga pernah demam. Dia saat itu bersandar di pelukannya sendiri. Apapun selalu dalam satu. Akibatnya setelah mendapatkan kekuasaan, istri yang lembut itu seperti orang yang berbeda. Seolah-olah seperti gunung yang tidak bisa ditutup. Jadi saya kebal. Tidak melihat satu kata pun dari apa yang dia katakan sekarang. Efek obat mulai bekerja. Su Qingyu hanya merasa sangat mengantuk. Sangat ingin tidur. Dia berusaha keras menunggu jawaban suaminya. Namun tetap saja tidak datang. Dalam keadaan setengah sadar. Tidak tahu sudah berapa lama. Itu sering. Namun sudah dilarang. Dia bangkit dan melihat sekeliling. Cahaya sore menyeruak dari luar jendela. Sebenarnya itu pemandangan yang cukup indah. Namun di mata terasa lebih sepi. Sosokku hilang. Dia sendirian di kamar utama. Memanggil satu kalimat. Menanggapi. Perasaan itu seolah-olah ditinggalkan oleh seluruh dunia. Untungnya. Suara langkah yang mendekat dari jauh. Muncul sosok yang terlihat jelas. Mengalami penyakit. Hati Su Qingyu juga merasa tenang. Saya dengan diam-diam menyentuh keningnya. Kemudian Jing datang dengan semangkuk bubur daging. Memotivasi pasien untuk menyelesaikan proses meminum bubur dan mengonsumsi obat.
Seperti dulu, menyerahkannya dengan tangan. Harapannya suaminya bisa menyuapnya seperti dulu. Minum bubur dan minum obat dengan baik. Saya seperti biasa membereskan kemasan obat. Mangkok itu pergi. Seluruh ruangan kembali pulih. Ketika saya kembali dari kamar mandi yang terhubung ke tempat tidur samping. Namun, saya menemukan Su Qingyu yang awalnya berada di kamar utama juga ikut datang. Ia terbungkus selimut, setengah bersandar di kepala ranjang. Ada semacam keindahan yang hancur. Takut sekali jika malam ini saya meninggalkannya. Bahkan beberapa malam sebelum dia sakit. Bahkan jika itu adalah biopsi. Dia tidak bisa menahan perasaannya. Jangan katakan tentang hari lahir Tian Yu setelah sakit. Lebih banyak orang perlu mengandalkan. Dokter mengatakan akan ada demam kembali di malam hari. Malam ini kita berkumpul bersama. Saya tidak akan mempermasalahkan seorang pasien. Keringkan rambut Anda dengan handuk. Su Qingyu tidak menyangkalnya saat dia melihat suaminya. Tiba-tiba suara ponsel memecah kesunyian. Pasangan tersebut adalah Shen Wanxi. Wanfa. Wanxi. Dia sedang berendam di pemandian air panas di resor miliknya. Rambut hitamnya menambah kesan mewah dan anggun. Hal-hal yang banyak mengandung udara dan air menjadi kabur. Mata indahnya berputar. Setiap gerakannya sungguh memukau. Dalam arti tertentu, dia di atas Su Qing lebih mampu menarik hati. Gunung hanya akan membuat orang merasa takut, merasa rendah diri. Dan kecantikannya yang tiada tara. Satu tatapan menggoda bisa membuat orang terpesona. Shen Wanxi datang kali ini. Memeriksa sekaligus memberi diri sendiri sedikit santapan. Menghangatkan diri di pemandian air panas. Tidak ada yang dilakukan. Maka dia menelepon untuk bertanya. Silakan lihat. Pemandian air panas di sini cukup bagus. Sayangnya kamu tidak datang. Bagaimana masalah emosionalmu ditangani? Suara terdengar dari mikrofon. Seolah-olah bercampur dengan suara air. Semuanya bisa membayangkan adegan yang bikin mengalirnya darah dari hidung. Melihat perhatian saya terfokus pada laptop. Secara tidak sengaja. Ada sedikit kemajuan. Kenapa suaramu terdengar sangat lemah? Sebentar. Berbagai petunjuk berkumpul bersama. Ternyata yang dikatakan sahabat. Secara tidak sengaja ada beberapa kemajuan. Mengacu pada ketika sakit dan dirawat. Tidak heran kalau bicara masih terasa canggung. Pasangannya mungkin berada di sebelahnya. Jadi, istirahatlah dengan baik. Tunggu sampai saya kembali untuk menemuimu. Shen Wanxi mengakhiri panggilan. Dia adalah tipe yang melihat teman. Juga akan menyenangkan. Shen Wanxi pernah bertanya kepada asistennya. Bertanya apakah dia memiliki masalah dengan suaminya? Yang satu adalah menyapu. Asisten wanita itu mengatakan, membeli beberapa rok seksi. Dia sebenarnya ingin membagikan ini. Pengalaman orang yang telah melewati. Membagikannya. Berbagi pandangan. Karena dia yang setinggi ini memiliki sifat tertutup sampai ke dalam jiwa. Diperkirakan sama sekali tidak termasuk. Atau tidak terbayang menggunakan cara ini. Tapi hal semacam ini. Untuk pasangan suami istri, itu cukup menarik. Itu bukanlah hal yang besar. Jika melakukan ini bisa memperbaiki hubungan dengan kekasih. Apakah harus menunggu lama? Menunggu sampai daun kering dan bunga rontok? Menunggu sampai segalanya berubah? Perasaan kehilangan orang terkasih terlalu. Dia sudah merasakannya sejak lama. Tidak ingin Su Qing kembali mengalami hal yang sama. Shen Wanxi duduk tenang di kolam hangat, merasa sedikit aneh. Kenangan berharga itu muncul kembali dalam pikirannya. Masih sangat jelas. Shen Wanxi tiba-tiba teringat konflik yang ia alami dengannya dulu. Dengan lembut berkata perkataan yang menyentuh di telinganya. Telinganya memerah seperti sesuatu. Usia yang polos. Hanya dengan sedikit sentuhan dekat sudah cukup dikenang seumur hidup. Dia sudah membeli dengan baik untuk menenangkan. Shen Wanxi, kamu sudah membuatnya seperti ini. Dia pasti sangat membencimu. Mungkin kamu tidak akan. Sang ratu cantik di kolam hangat menatap bayangannya di permukaan air. Dia sendiri. Namun dia juga takut akan tatapan penuh kebencian darinya. Kelompok. Shen Wanxi juga tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Suara yang penuh dengan kesedihan. Hilang seperti tertiup angin. Saya menutup laptop. Menyadari bahwa orang di tempat tidur menjawab telepon dengan hati-hati. Sepertinya isi telepon itu tidak boleh saya dengar. Seolah-olah seperti dirinya sendiri. Saya tidak merasa apa-apa. Sejak tidur terpisah, kami tidak pernah lagi melihat tangan satu sama lain. Tidak bisa ditahan. Menyambut. Orang yang ingin pergi tidak bisa ditahan. Saya sudah memahami hal ini sejak lama. Melihat suami menatap ke arah saya. Yu khawatir dia salah paham. Dia menjelaskan. Telepon dari seorang teman baik. Dia mengundang saya ke resor yang dia miliki. Dia menambahkan lagi. Teman itu adalah seorang wanita. Saya tidak memperdebatkan hal ini. Partai lampu. Partai lampu. Terkadang, hal-hal berjalan dengan cara yang tidak terduga. Dan bisa menghasilkan hasil yang berbeda. Ruangan yang redup itu memancarkan ketenangan. Setelah itu, akan menjadi kebiasaan seseorang. Saya terhadap masuk taman. Tidak ada. Tempat tidur ini tidak sebesar tempat tidur utama pernikahan. 2 orang cukup pas.
Tidak ada ruang yang longgar. Kemarin ibu menelepon kami. Memeluknya dari belakang dengan hangat. Merasakan keamanan yang diberikan oleh punggungku yang lebar. Dekat. Semakin menyesali keputusan untuk tidur terpisah. Akan melalui banyak malam. Dia selalu memikirkan saya. Namun, tidak bisa melepaskan dan berusaha memperbaiki. Sudah lama. Telah berubah. Perasaan juga hancur seiring waktu. Sangat merasa bahwa begitu banyak malam telah terbuang. Sungguh bisa mendapatkan pelukan yang hangat. Namun memilih kesendirian dan kesepian. Penyesalan yang dibuat sendiri adalah yang paling menyakitkan. Saya tidak ingin membahas topik ini lagi. Juga tidak perlu membicarakan hal itu lagi. Akan melalui saya ingin memiliki anak. Berusaha keras untuk berbicara manis. Setiap orang memiliki keterbatasan. Jika habis, maka selesai. Saya sekarang bersyukur dan tenang. Bisa datang dan pergi dengan bebas dalam pernikahan ini. Tidak terikat oleh hal yang sama. Dia tahu bahwa dirinya terlibat terlalu dalam. Suyu juga tahu bahwa dia telah membantu orang lain terlalu dalam. Menerima amarah yang dikeluarkan suaminya dan berkata pada dirinya sendiri. Tunggu sampai tubuh saya sembuh, saya akan bersiap. Saat itu, ada seseorang. Hanya ada dua. Seorang anak laki-laki. Buatlah saja kata, baik. Dengan suami. Sayangnya, hati ingin tetapi tenaga tidak cukup. Sayangnya, kemauan sudah ada, tapi kekuatannya belum cukup. Tubuh terasa lemah. Keduanya terlalu lama memiliki kedekatan. Panggilan lembut itu penuh dengan kasih sayang yang tak terbatas. Sangat sulit untuk menganggapnya berasal dari seorang gadis cantik. Saya tidak memperhatikan. Mata terasa mengantuk. Tangan halusnya sangat lincah. Hanya sekedar mengganti pakaian. Kembali dengan semangat yang berapi-api. Saya lihat kamu sudah sembuh. Namun, ternyata, saya berbalik. Menggenggam pergelangan tangan Su Qingyu yang putih. Suami istri tidur dalam satu ranjang. Itu adalah hal yang wajar. Saya tidak akan kembali. Tidak bisa terpisah. Bukankah awalnya kamu yang ingin tidur terpisah? Sekarang ketika saya berbicara, kata-katanya masuk akal. Ini aku. Napas panasku secara tidak sengaja menyentuh daun telinga Su Qingyu yang halus. Mengundang rasa geli. Jika merasa tidak nyaman, saya bisa membantu. Melaksanakan kewajiban hidup kembali. Melaksanakan kewajiban sebagai istri setelah lahir kembali. Namun saya menolak tanpa ragu. Ditolak, Su Qingyu merasakan kesedihan yang tak terungkap. Namun memahami. Ketika saat itu, bukankah itu juga merupakan cara suami sendiri? Dalam hubungan, tunggu sampai saya sembuh. Bergerak sedikit. Saya tidak berbicara. Ruangan menjadi sepenuhnya tenang. Kondisi tubuh tidak baik. Berapa lama waktu yang dibutuhkan agar Saha menjadi pusing? Dan kekasihku ada tepat di sampingku. Dia tidur lebih nyenyak. Napasku yang panas perlahan mulai tenang. 3 orang masuk ke T. Ketika malam paling gelap, demam tinggi datang kembali. Su Qingyu memanggilku dengan bingung. Saya segera terbangun. Merasakan tubuh lembut di belakang saya yang sangat panas. Berbalik dan memanfaatkan cahaya lampu malam. Alis bulan berkerut. Wajahnya memerah. Nanhong yang wajahnya tampak tidak normal. Di dahi putih bersihnya. Saya segera bangkit, menyalakan lampu dan memberinya obat. Kemudian meraba dahi Su Qingyu. Saya akan membawakanmu handuk basah. Saya bahkan belum sempat berdiri untuk bernyanyi. Sudah dipeluk oleh istri. Hanya menemani saya di samping. Sudah. Kata-kata yang tidak jelas. Menyimpan rahasia. Namun di dalam hati saya akan menyelidiki apa yang dikatakan oleh orang yang demam. Seolah-olah yang saya peluk adalah seluruh dunia baginya. Saya melihat Qingyu di pelukan saya. Sepertinya hanya ada di masa yang sangat jauh. Begitu sakitnya sembuh, dia akan kembali ke bentuk aslinya. Dia berbicara terputus-putus. Akhirnya, setelah 1 jam, demam tinggi mereda. Menghela napas lega. Saya perlahan meletakkan Su Qingyu yang sudah tertidur lelap. Menutup selimut dengan baik. Di dahi yang putih bersih, terasa semakin dalam. Beberapa kali memastikan suhu tubuh sudah normal. Saya sendiri malah jadi agak bingung. Melihat postingan teman baik di media sosial. Foto hitam pekat. Wajah hitam pekat penuh dengan emosi. Adalah seseorang yang bisa dijaga dengan baik. Rasa bahagia yang sederhana. Teman sebaya sudah berkeluarga. Pernikahan juga berantakan. Kadang-kadang saya berpikir, hidup saya seperti ini. Hidup saya sendiri. Pertama kali, prestasi sekarang terlihat. Juga bisa memiliki putri yang lucu seperti teman baik. Yang pertama terbangun adalah Su Qing. Saya tidak tahu kapan saya tertidur. Tepat berhadapan dengannya. Jadi, wajah suaminya adalah hal pertama yang dilihatnya. Kebahagiaan muncul di hatinya. Perasaan lemah akibat demam berkurang banyak. Ingin mengulurkan tangan. Namun takut membangunkan orang yang ada di samping. Apa yang terjadi semalam? Yang paling membekas adalah perasaan berpelukan dengan suaminya. Semakin dirasakan. Semakin merasa bahwa apa yang dilakukan sebelumnya sangat tidak seharusnya. Suami istri adalah orang yang paling dekat satu sama lain di dunia ini. Seharusnya saling mendukung.
Karena orang tua selalu tidak dapat memiliki satu anak. Mengetahui kebijaksanaan dan kehangatan. Aku tahu bagaimana keadaanmu. Selamat pagi. Suaranya penuh dengan tingkat. Aku tidak menjawab. Hanya meraih untuk menyentuh dahinya. Benar. Mudah masuk kembali dengan bubur. Suami dengan harga ini. Suami ini penuh perhatian. Ini memberikan identitas ini kepada seseorang. Apotek. Dia memintaku untuk mengambil laptop di atas meja. Beberapa hal harus dilakukan. Dia menerima telepon dari adik laki-lakinya, Su Bai. Kakak, orang tua bilang merindukanmu. Apakah kamu pulang untuk makan malam ini? Kedua keluarga bekerja di perusahaan yang sama. Setiap akhir pekan, selalu pulang untuk makan bersama. Hari ini tidak pulang. Badanku sedikit tidak enak. Mematuhi. Hal yang terjadi. Su Bai bertanya. Lingkaran. Apakah demamnya sudah reda? Telepon di tangan. Telepon diberikan kepada tangan Su Ibu. Sudah lama sulit. Su Ibu masih merasa tidak tenang. Biarkan putra yang baru pulang ke rumah untuk melihat putrinya. Setengah jam kemudian, sopir mengantar Su Bai tiba. Saya sedang memberitahu pengasuh tentang urusan makan malam. Mundur. Susu kecil. Saya adalah orang yang lahir dari telur. Jika saya adalah tipe yang tenang dan dalam, maka Su Bai adalah tipe yang memiliki posisi tinggi. Penuh semangat dan ambisi. Di mana kakakku? Tidak memanggil suami kakak. Sejak mendapat kekuasaan, keluarga Su tidak hanya berubah Su Qingyue. Sepertinya semua orang melupakan kasih yang pernah ada. Atau bisa dikatakan, kasih besar menjadi permusuhan. Tidak mau mengakui diri yang dulu terpuruk. Juga meremehkan saya yang sekarang. Sudah. Su Bai langsung naik ke lantai atas. Melihat kakak kandungnya bersandar di tepi tempat tidur. Wajahnya menunjukkan. Kesehatannya jauh lebih buruk daripada sebelumnya. Berjalan cepat ke arahnya. Ibu menyuruhku datang. Kak, apakah kamu sudah lebih baik? Apakah perlu pergi ke rumah sakit lagi? Kecuali jika sudah pulang. Su Bai melihat kakak kandungnya yang sakit lemah. Hati ini terasa sakit tak bisa diluapkan. Biasanya terbiasa berada di atas. Ternyata berkata dengan nada mempertanyakan padaku. Inilah cara kamu merawat kakakku. Mendengar kata-kata itu. Kebiasaan yang baik. Menunjukkan sikap kepada diri sendiri. Sudah mengatur diri sendiri. Tidak berterima kasih. Suasana di kamar tiba-tiba menjadi tegang. 1. Betapa besar dunia ini. Ada orang yang berutang budi sekecil tetes air. Mengembalikan budi dengan air yang memancar. Ada orang yang menjadikan musuh dari hal kecil. Ada orang yang berdiri tegak. Mengubah sikap dengan cepat. Sesuai dengan Anda. Seharusnya. Keluarga asal saya ada masalah. Istri saya yang berusaha mendamaikan. Tapi saya tidak berharap Su Qingyu akan mendukung saya. Juga tidak berniat meninggalkan apapun. Putih. Masuk kuil untuk beribadah. Masuk rumah untuk memanggil orang tidak adil. Bukankah sebelumnya sudah banyak berkurang? Ini adalah pertanyaan yang diajukan. Yang tidak tahu mungkin mengira saya adalah menantu sekeluarga. Sedikit. Harus menunjuk-nunjuk saya. Jika tidak berbagi, kamu tidak layak. Ibumu pun mungkin tidak akan berbicara seperti ini padaku. Saya selamanya tidak akan berhenti. Siapa yang membunuh ayah tidak bisa disamakan dengan langit. Apa tentang budi menyelamatkan ibu? Su Bai hanya memiliki semangat yang tinggi. Tetapi tidak mengucapkan sepatah kata pun. Mengatakan apa? Dulu saya menghargai. Banyak anak. Seberapa banyak yang liar. Dan makanan manis langsung diabaikan. Liang 11, saya tidak mengucapkan kata itu dengan jelas. Sekarang setelah Anda berkuasa, Anda telah lupa betapa perhatiannya Anda dulu. Sekarang dia berperilaku seperti itu. Pertanyaan yang tidak menaruh belas kasihan. Su Bai menahan napas. Tidak bisa berkata-kata. Tanpa alasan, ya sudah, tidak ada alasan. Berbalik kepada Su Qing dan berkata, Kakak, karena dia tidak bisa merawatmu dengan baik. Mari kita pulang. Tidak perlu menderita di sini. Su Bai mendengar suaraku. Dalam hati dia mendengus dingin. Sudah panik, ya. Juga tidak melihat bagaimana keadaannya sekarang. Apakah dia layak untuk kakakku? Dalam pernikahan di mana wanita lebih kuat dan pria lebih lemah ini, dia menganggap saya sebagai pihak yang rendah diri. Tetapi saya tidak pernah kekurangan harga diri. Saya menatap jalan yang bersandar di kepala tempat tidur. Sebelum pergi, tanda tangani tulisan di surat perjanjian perceraian. Tunggu kamu baik-baik saja. Sebuah surat cerai dari Biro Catatan Sipil. Su Bai mendengar sampai-sampai dia mengira dirinya berhalusinasi. Dia sudah menikah. Memahami betapa berat makna dari dua kata, cerai. Benar-benar sampah. Ketika marah, apapun bisa diucapkan. Cerai. Dia pun berhak mengucapkan kata-kata seperti itu. Sekali terpicu, jadi tidak tahu batasan. Betapa pentingnya harga diri sekarang. Saat pergi ke rumah untuk meminta tolong pada kakakku, akan jadi sangat canggung. Su Bai berpikir dalam hati. Memandang rendah pada diriku yang tidak bisa mengendalikan emosi. Tanpa disadari, aku sangat tenang.
Aku tahu dengan jelas apa yang aku lakukan. Su Qingyu mendengar kalimat ini. Sehii Zen. Diriku susah payah mengandalkan demam. Membuat suami untuk sementara tidak membicarakan hal ini. Kini langsung memikirkan kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Dua pria di dalam kamar. Satu orang umum. Satu lagi adalah saudara kandung yang terhubung darah. Tapi dia harus menyatakan pendapatnya. Ayo kita pulang. Orang tuamu juga khawatir tentangmu. Su Mu Bai berbicara dengan nada bangga. Timbangan semakin berat. Bai. Karakter seseorang. Sebagian besar akan. Tapi kalian semua adalah keluargaku. Saatnya untuk berbicara dengan baik. Suamimu telah merawatku dengan baik. Air. Ketika aku demam lagi tadi malam, dia juga bangun pagi-pagi untuk membantu. Aku tahu kamu memperhatikanku. Tapi kamu tidak seharusnya melepaskan kemarahanmu kepada suamimu. Dia benar. Dia bukan yang baik. Jika masih belum mengerti, maka aku akan menjelaskan dari sudut pandang yang berbeda. Apa kamu berharap aku campur tangan dalam rumah tanggamu? Apa kamu ingin aku bertanya kepada adik-adikmu dengan nada merendahkan? Kebanggaan di hati Su Mu Bai. Berfantasi setelah aku tenang, menyadari bahwa aku telah membuat keputusan bodoh. Dan gambaran meminta tolong dengan putus asa hancur berantakan. Pulang ke rumah. Sikap kakakku berubah begitu drastis. Kenapa kamu berbicara seperti itu padanya? Kita adalah keluarga. Putih. Apakah kamu merasa bahwa aku memiliki sikap yang mencolok? Baik. Sekarang aku akan menelepon tanpa alasan sama sekali. Kamu membantu siapa? Su Mu Bai kehilangan semangatnya. Istrinya sedang hamil. Tidak tahan. Membantu siapa? Jawabannya sudah jelas. Su Qing mengeluarkan 2 kali batuk pelan. Suaranya sedikit lebih tenang. Di kamu. Masalah ini salah di kamu. Minta maaf kepada kakakmu. Tetapi Su Mu Bai telah terbiasa dengan posisi tinggi selama bertahun-tahun. Hanya akan di hadapan orang tua. Di depan satu-satunya kakak perempuannya. Menganggap harga diri lebih berharga daripada emas. Terutama ketika melihat sikap saya yang acuh tak acuh. Dalam hati penuh dengan kemarahan. Memaksa aku untuk merendahkan diri padanya. Juga layak. Setahun hanya beberapa uang. Aku benar-benar acuh tak acuh. Baik, kakak. Jagalah kesehatanmu. Keadaan sangat sulit. Su Mu Bai melemparkan kata-kata ini. Lalu pergi dengan tergesa-gesa. Saat dia melewatiku. Dia masih dengan wajah masam. Yang tidak tahu akan mengira dia adalah orang yang menyelamatkan nyawaku. Su Mu Bai kembali ke rumah. Saatnya makan malam keluarga. Orang tua semua hadir. Ibu Wang Yun bertanya. Apa kakakmu sudah mereda demamnya? Bagaimana keadaannya? Su Mu Bai menjelaskan situasinya. Namun fokusnya adalah pada keinginanku untuk bercerai. Dan bagian di mana Su Qingyu membelaku. Setelah berbicara panjang lebar, aku hampir saja memukuli Su Qingyu dengan cambuk. Lalu Su Qingyu mengeluh rintih. Namun dia masih membelaku. Di hadapan mereka. Mereka sudah menipu diri sendiri. Bahwa aku telah membalas budi dengan menikahkan putrinya. Sekarang terlihat. Justru membuatku merasa tertekan oleh rasa terima kasih. Terlalu menindas. Dia ingin bercerai. Apa dia berpikir putriku tidak ada yang menginginkan? Wang Yun berbicara dengan nada marah. Jangan biarkan kemarahanmu merusak kesehatanmu. Dia hanya berbicara begitu saja. Sangat miskin dan menyedihkan. Bagaimana mungkin dia rela bercerai dari kakakku? Itu hanya taktik untuk menarik perhatian. Mengandalkan cinta kakakku padanya. Tunggu Xiao Yu sembuh. Lah baik-baik dengannya. 90% kemarahan Wang Yun berasal dari saya. Masih ada 10%. Itu karena putrinya tidak mengerti. Bagaimana saya bisa dibandingkan dengan putranya? Di kamar tidur hanya tersisa Su Qing dan seseorang. Di dalam ruangan hanya ada seseorang. Saya tidak ingin berbicara. Su Qingyu takut saya akan mengambil surat perceraian. Tidak bisa memikirkan kelemahan yang ditimbulkan oleh sakit. Segera terbang untuk menjaga. Segera turun dari tempat tidur. Saat suami keluar dari pintu. Suami akan tinggal lebih lama. Memeluk saya dari belakang. Saya akan meminta maaf padamu saat saya berbalik. Atau suruh dia memukul saya. Atau memukul. Selama kamu tidak meninggalkan saya. Sebuah kata penuh kemarahan dan kesedihan terdengar. Su Qingyu di belakang tidak bisa melihat ekspresi wajah saya. Semua kata-kata yang terlihat menjadi tidak berarti. Saya akan menelepon MUZ untuk meminta maaf padamu. Saya merasakan segera. Langsung keluar dari kamar tidur. Dari belakang terdengar suara pembicaraan telepon. Bahkan sebuah asbak pun tidak ada. Ada saham tertentu. Terkadang memiliki kebiasaan buruk juga bukanlah hal yang baik. Tujuan yang jelas adalah suatu tempat yang nyaman. Sebuah pesan permintaan maaf yang tidak tulus masuk ke ponsel. Kata-katanya terkesan sembarangan. Aku hanya melihatnya sekilas dan langsung menghapusnya. Mengalihkan pandangan ke awan putih yang bergerak perlahan di luar jendela. Halus. Su Qingyu yang mengakhiri panggilan tidak melihat suaminya kembali juga setelah lama. Gelisah. Cemas. Dirinya sendiri masih belum sembuh. Suaminya setidaknya tidak akan meminta tanda tangannya sekarang. Atau pergi ke atas.
Tapi lagu ini sangat enak dinyanyikan. Seseorang yang demam bisa menjaga dirinya selama beberapa hari. Sebuah penanganan demam memiliki beberapa cara. Semakin khawatir semakin cemas. Ada sedikit keberanian dalam saham. Su Qingyu yang terpojok ternyata terpikir. Pemikiran gila untuk membuat penyakitnya bertahan sedikit lebih lama. Di dunia ini ada hal-hal yang lebih kejam daripada demam. Yaitu taman yang hilang dan didapat kembali. Kirim. Seolah-olah berada di tempat, seolah sedang berolahraga. Seolah berolahraga. Orang-orang yang terjebak di gunung terpuruk. Dia hanya bisa menelepon untuk meminta bantuan. Menceritakan pertikaian antara keluarga ini. Di ujung telepon, Shen Wanxi. Menikah berarti membangun keluarga baru dengan orang yang dicintai. Jika kamu tidak menempatkan keluarga baru ini sebagai prioritas, maka kehilangan hanya masalah waktu. Bahkan ketika mewarisi harta, prioritas suami istri, dia menganggap saudaranya lebih tinggi. Sangat jarang ada hal yang bisa mendapatkan keduanya. Pilihlah apa yang kamu inginkan. Tidak. Shen Wanxi mulai berbicara tentang hal ini. Suara menggoda itu tiba-tiba menjadi lebih seolah-olah dari orang luar. Dia memiliki seorang adik. Namun pilihan yang dia hadapi saat itu lebih sulit dibandingkan Su Qing sekarang. Bahkan lebih sulit untuk dipilih. Saya merasa sangat bosan sendirian di resor. Akan kembali besok. Kamu sudah merasa lebih baik. Saya akan datang untuk mengunjungimu. Teleponnya terputus. Tapi piyama yang aku pakai. Dia bahkan pergi menyaksikan film dengan penuh perhatian. Dia bahkan diam-diam pergi ke kamar mandi. Biasanya bersikap dingin. Berkembang. Pakaian itu sudah pas. Aku merasa sengaja membiarkan suhu tubuhku meningkat untuk mempertahankan diriku. Ketika tiba saatnya makan malam, bayanganku akhirnya muncul. Masih datang untuk memintanya minum bubur dan mengonsumsi obat. Namun, piyama yang aku kenakan. Paket satu gambar. Kamu sudah. Biasanya bersikap dingin. Bahkan tidak berani menatap tatapan tajam suaminya. Semua keringat terasa lengket. Aku merasa sengaja memperlama sakit untuk mempertahankan diriku. Kaki. Ini tidak ada bedanya dengan mereka yang menyakiti diri setelah putus cinta. Terlalu gila. Jika ini saya masih bertanya-tanya tentang kemungkinan ini. Saya masih merasa tidak enak badan. Baru saja sembuh dari demam. Setelah makan, harap maklum. Segera telepon dokter pribadi Anda untuk datang lagi. Gambar itu sudah selesai. Suasana di dalam kamar tiba-tiba berubah. Seorang pria dingin sedang duduk tenang di ranjang. Seorang wanita cantik sedang menderita. Seorang pria yang baik hati bersandar di ranjang. Tidak berani membantah perkataan suaminya. Tidak berani menentang. Langit mulai gelap. Dokter wanita yang sedang berlatih itu datang lagi. Membuat beberapa catatan sesuai situasi. Su Qing sedang memikirkan obat-obatan itu. Mata indah itu sangat menawan. Bukan karena alasan yang pahit. Tidak peduli seberapa pahit, tidak boleh kehilangan makanan untuk hati. Makan di jalan. Dalam waktu singkat, tidak cocok untuk hidup lama. Tapi keadaan sekarang, hanya dengan hamil, tanggung jawab bisa ada. Malam tiba. Saya sudah mencuci setelah kelas. Sedang sibuk di depan laptop. Tidak mengganggu. Hanya menonton dengan tenang. Rasanya sungguh menyenangkan bisa ikut kembali dalam hidup suami. Dia mengambil termos air hangat di nakas untuk menuangkan untuk suaminya. Tidak disarankan minum teh di malam hari. Jika tidak akan. Setelah mengantarkan teh, melihat suami hanya sedang melihat beberapa informasi. Bukan masalah kerja. Saya tidak sibuk dengan pekerjaan. Tangan kecil itu jatuh di bahuku. Ingin membantuku. Kembali ke tempat tidur. Kataku. Pikiranku terfokus pada layar komputer. Dengan begitu menolak pelayanan istriku. Berbuat. Dia melihat wallpaper komputer suaminya. Untuk pertama kalinya meragukan daya tariknya. Dia segera teringat setelah menggoda suaminya malam tadi. Suami tampak tertekan. Namun napasnya memang berubah cukup banyak. Baru saat itulah aku mendapatkan sedikit kenyamanan psikologis. Sebenarnya wallpaper itu adalah rekomendasi otomatis dari sistem komputer. Malam semakin gelap. Tubuh lembut sehalus giok itu mendekat dan membawa aroma yang khas. Besok aku punya teman yang membutuhkan perlengkapan olahraga. Terserah padamu. Mungkin itu adalah wallpaper model fashion yang dikirim secara acak. Membangkitkan rasa rindu yang sulit diungkapkan untuk istri. Ternyata ia berdiri. Kemudian, ia membungkuk dan dengan lembut mencium pipi saya. Saya baru saja menutup mata. Mempersiapkan untuk masuk ke taman. Semalam saya sangat lelah. Beberapa negara. Beberapa putri kecil. Setelah beberapa saat, saya merasakan sentuhan yang sangat lembut. Dan strand rambut hitam yang menyentuh telinga memberikan sensasi kesemutan. Dan apalagi, Su Qingyue mengangkat senyum yang sangat menawan. Dalam cahaya redup lampu malam. Sudah lama sekali di perusahaan. Sudah lama ada saham. Tak bisa menahan diri untuk memakan. Saya curiga apakah kepala Su Qingyue terbakar. Kata-kata ini adalah saat sekarang. Kata-kata yang diucapkan seperti es. Saat pesona baru muncul.
Sikap erat bagaikan lem dan Cat juga tak berubah. Awalnya saya pikir suami adalah anggota. Namun, tiba-tiba saya berbalik dan mengulurkan tangan untuk menyentuh dahinya. Mengalami demam. Seseorang seperti kamu. Namun membawa luka yang tidak terduga. Cepat tidur. Saya ngantuk. Saya menarik kembali tangan saya. Tidak berniat untuk memperhatikan dia lagi. Su Qingyu bersandar di dada saya. Tangan yang seolah-olah adalah karya seni. Menyentuh pakaian dengan lembut. Ruangan perawatan pakaian. Setidaknya merupakan hasil dari bertahun-tahun usaha. Ada sedikit pemahaman yang terbatas. Dia kembali seperti itu kepada suaminya. Dia mencium suaminya seperti itu, seolah-olah terikat pada suaminya. Di dalam ruangan yang gelap, suasana menjadi ambigu. Tetapi bukan panas yang disebabkan oleh demam. Sepanjang jalan. Namun saya merasa dengan suasana hati yang sama sekali berbeda. Seharusnya hari ini sudah panas. Menuju seorang pasien, merasa kurang berarti. Telah tumbuh. Sendiri dalam waktu yang lama. Apa bedanya dengan dia? Tetapi pasien ini sepertinya kepalanya terbakar. Memberi sedikit warna seperti membuka bengkel pewarna. Tidak ada kemajuan. Dia bertindak dengan kecepatan kilat. Mengambil tangan istri yang masih hangat dengan suhu tubuhnya. Dengan tegas membalikkan keadaan, mengubah posisi. Satu tangan dapat menangkap kedua pergelangan tangan putihnya. Mengangkatnya ke atas kepalanya. Tertekan di atas bantal yang lembut. Kedua orang itu saling tatap. Tubuh sempurna Su Qingyu terlihat tanpa ragu saat ini. Garis-garis tubuh yang indah bergerak naik turun perlahan sesuai napas. Wajah yang sangat cantik tidak lagi pucat. Membeli peta merah. Hatinya 7 bagian berharap. 3 bagian tegang. Tidak tahu bahwa tubuhnya yang sakit ini. Tidak memenuhi kewajiban. Tapi selama suaminya menginginkannya. Tapi hanya belajar. Tapi selama suaminya menyewanya. Dia akan bersedia. Dia sudah lama tidak menjalankan kewajiban sebagai istri. Benar-benar tidak mau peduli. Perlahan-lahan itu beralih ke mata lembut penuh kasih. Menunjukkan pose yang menggoda seolah siap untuk dipetik. Angin kencang dan hujan deras yang dibayangkan tidak kunjung datang. Lalu menuju kamar utama. Saat itu, jika kamu demam juga tidak masalah. Aku malas untuk mengurusmu. Satu kalimat terputus, satu kalimat tepat. Satu kalimat sederhana. Su Qingyu merasakan hawa panas yang sangat agresif menjauh darinya terhenti. Pergelangan tangan telah kehilangan cengkeramannya. Hanya ada tanda merah untuk mencatat apa yang baru saja terjadi. Rasa kehilangan yang tak berujung. Kehilangan yang tak ada habisnya. Menyadari. Ternyata suaminya telah menekannya. Arti dari aspek tersebut. Masih memikirkan hal hari ini. Tidak baik untuk kesehatan. Nanti aku akan minta Mu Bai untuk minta maaf langsung padamu. Tubuh yang membantu terasa panas. Napas juga terasa sangat bergejolak. Diriku masih memiliki daya tarik. Dia berbisik di telinga suaminya. Bagaimana kalau kita tidak bercerai? Mulai hari ini aku akan belajar. Menjadi istri yang paling sempurna di matamu. Jika kau ingin aku selalu menurut. Atau menjadi orang yang pengertian. Asalkan itu adalah permintaanmu. Kecuali bercerai. Aku akan berusaha untuk melakukannya. Bahkan jika kau memintaku untuk bekerja keras. Aku pun rela melakukannya. Lagi pula, semua ini adalah sesuatu yang aku hutangi padamu. Jika kamu tidak berharga, aku bisa mulai mengalihkan harta yang atas namaku kepadamu besok. Tentunya ini adalah cara yang paling langsung. Juga merupakan cara yang paling menunjukkan kesungguhan. Beri aku satu kesempatan lagi, ya? Melihat dari hubungan kita yang sudah bertahun-tahun. Melihat dari pernikahan kita yang telah berlangsung hingga sekarang. Aku tidak merespons. Aku tahu. Kamu tidak setuju karena semua yang kamu alami tahun ini masih membekas. Gejala. Aku akan membuktikannya dengan tindakan. Selamat malam. Tetapi 2 menit yang lalu saya baru saja diperingatkan. Pikiran ini hanya bisa terpendam di dalam hati. Ini adalah tubuh yang menyanyi. Negara ini. Hari ini saya sudah mencium. Mengingat kembali saat-saat itu. Tanpa sadar, saya terus masuk ke dalam. Dalam mimpi, dia dan saya kembali ke saat baru menikah. Setiap hari seperti lem dengan kertas. Saya merangkulnya ke dalam pelukan. Mencium pipi beliau yang sempurna tanpa celah. Istriku, apakah kita harus memiliki seorang anak? Su Qingyu tiba-tiba menyadari ini adalah mimpi. Dia ingin tenggelam dalam. Sayangnya, sudah terlambat. Mimpi mulai hancur. Yang terlihat adalah langit-langit kamar. Su Qingyu segera melihat ke arah kamar. Ibunya, Su Qingyu segera melihat ke samping. Posisi itu sudah kosong. Suami sudah bangun. Sepertinya sudah selesai mencuci diri. Sedang mengenakan pakaian. Semalam saya tetap tidak tidur nyenyak. Karena tidak ada yang tahu apakah Su Qing akan bangun tengah malam seperti malam sebelumnya. Demam musim panas. Terutama karena saya sudah mandi. Untungnya semalam tidak ada masalah. Ambil dengan baik, tidak ada masalah. Su Qingyu mengangkat selimut. Saya akan membantumu. Saya sedang mengenakan pakaian dalam. Merapikan kancing manset.
Dan Su Qingyue sudah memilihkan jas dan dasi untukku. Sepakat, berbicara dan melakukan. Sedang berubah dari sosok yang sedingin es menjadi selalu menurut. Istri yang penuh pengertian. Tangan lembut yang cekatan segera mengikatkan dasi suaminya. Rapi akan kerah. Saya tidak punya waktu untuk memperdebatkan ini bersamanya. Pemasok sudah terungkap. Penyakit Su Qingyue juga hampir sembuh. Saya akan pergi sendiri. Judul. Di bandara, sebuah pesawat pribadi sedang mendarat perlahan. Mobil mewah untuk menyambut juga sudah siap. Seorang wanita yang anggun dan menawan muncul. Asisten perempuan membukakan pintu mobil untuknya. Menghilang dari pandangan orang-orang. Pengasuh melihat pasangan itu berdua turun untuk sarapan. Sangat menyenangkan. Pertama, karena ada tanda-tanda pemulihan dalam hubungan mereka. Kedua, pekerjaan masih aman. Jika pasangan ini terus berselisih, pengasuh bahkan khawatir mereka bisa bercerai dalam keadaan marah. Pekerjaan bergajinya yang tinggi dalam bahaya. Yu menggantikan posisi pengasuh. Suami meminta semangkuk bubur millet. Pagi yang indah disertai suasana segar. Suasana hangat yang khas untuk keluarga muncul dengan sendirinya. Saya tidak mengacuhkannya sama sekali. Tapi Su Qingyue merasa bisa sarapan dengan suaminya dengan tenang seperti ini. Hanya mereka yang telah mengalami perpisahan hidup dan mati yang akan memahami betapa berharganya hal ini. Hanya yang merasakan perpisahan hidup dan kematian yang disayangkan dapat diselamatkan. Berapa lama waktu indah ini bisa bertahan? LSTA. Falster segera dihancurkan oleh ponsel LS. Ini adalah telepon dari Wang Yun. Ibu Xiao Yuan. Apakah kesehatan sudah membaik? Suara percakapan ibu dan anak perempuan itu terdengar di telingaku. Gerakanku saat meminum bubur. Tiba-tiba teringat pesan permohonan maaf itu. Merasa samar bahwa kali ini ibu Su telepon. Menanggapi pertanyaan apakah putrinya bisa, bukan hanya sekadar menanyakan. Sekilas bayangan wanita yang terbaring di ranjang sakit melintas di pikiranku. Saat baru menikah. Namun, sekali lagi menjadi menantu yang baik. Jika Xiao Yu berperilaku tidak sopan. Xiao Gu, silakan kembali dan ceritakan padaku. Terlihat seperti ibu mertua yang sangat baik. Aku juga menikmati pergi ke rumah Su. Nikmati. Tangan apa? Perlakuan sebagai menantu. Perlakuan sebagai menantu. Tetapi semua ini berubah sejak keluarga Su mulai berkuasa. Hati manusia sulit dipahami. Kali ini, putra tercintanya terpaksa meminta maaf kepadanya. Dia bisa bertahan. Aku berani jamin 100%. Dia tidak akan tahan. Sambil minum bubur sambil berpikir. Mangkuk semakin terlihat kosong. Yu sementara dibiarkan. Membantu suami mengambil satu mangkuk bubur sorghum. Perusahaan ini memiliki sejarah panjang. Membantu Xiang Chen dengan satu mangkuk bubur. Bu, silakan lanjutkan. Ibu Qingyue juga menyalahkan orang tua. Dia menyalahkan orang tua. Hari ini teman baik akan datang. Besok akan kembali untuk menjenguk. Wang Yun di ujung telepon mendengar putrinya sendiri membantuku mengambil bubur. Sebuah kemarahan yang tak terucapkan berkobar di dalam hati. Bukankah ada pengasuh? Sudah dewasa. Bahkan hal kecil seperti mengambil sebowl bubur pun tidak bisa dilakukan. Tangannya seperti kaki yang terputus. Memang terputus. Dalam hati mereka sekeluarga. Aku sudah lama menjadi laki-laki yang bergantung pada perempuan. Bukankah itu tidak membelinya? Kini berani membiarkan putrinya mengambilkan bubur untuknya. Kini anaknya digunakan. Dirinya seolah sudah jadi raja. Tidak heran putrinya sering pulang ke rumah. Ternyata sangat sering diperintah. Tentu saja, lebih baik pergi menjauh. Sudah terpisah. Lagi pula, keluarga ini kaya. Mencari menantu juga bisa. Taman kecil. Setelah sehat, akan pulang sebentar. Ibu ada beberapa hal yang ingin dibicarakan. Setelah percakapan ibu dan anak perempuan selesai, saya sudah hampir selesai makan. Juga baik-baik saja, Kiki. Di perusahaan masih ada urusan yang menunggu saya. Sebuah mobil mewah melaju ke arah sini. Baik itu logo mobil maupun interiornya. Namun semua itu hanyalah pelengkap untuk wanita bangsawan di dalam mobil. Shen Wanzi menelepon Su Qingyue. Tampilkan garis. Namun Su Qingyue segera membalasnya dalam bentuk pesan. Ada pertanyaan. Sebenarnya pria seperti apa yang dipikirkan Su Qingyue? Menarik. Mobil itu melaju langsung ke kawasan villa. Su Qingyue sudah memberitahu sebelumnya. Saya sudah sarapan dan bersiap-siap untuk perusahaan. Dalam jarak singkat dari ruang tamu ke pintu, Su Qingyue menggandeng lengan suaminya. Bertanya tentang makanan. Siang ini makan apa? Aku akan mengantarkan makanan untukmu. Tampak seperti istri yang lembut dan penuh pengertian. Ada sedikit yang tidak beres. Kamu tetap saja diam di rumah. Tinggal di rumah saja. Kebetulan saya terkena flu, jadi saya harus merawatmu. Aku tidak menghargainya. Kembali hanya untuk membantah. Su Qingyue tidak menganggapnya serius. Itu menyanyi. Saat berbincang, di depan pintu besar muncul sebuah mobil mewah berwarna hitam. Suyu sudah bilang tadi malam. Hari ini akan ada teman yang datang berkunjung. Saya tidak menganggapnya serius.
Teman. Hanya satu orang. Aku sama sekali tidak menyangka. Yang datang memang seorang asing. Hanya saja adalah orang asing yang paling kita kenal. Ya. Siluet yang anggun dan mulia muncul di depan mata. Rok yang melambai-lambai bergetar lembut mengikuti mobil. Hanya ketika dia melihat ke depan. Hanya melihat. Waktu seakan berhenti di momen ini. Kemudian mengalir kembali. Berbagai kenangan berharga. Seperti pertunjukan kembang api megah yang terakhir mereka lihat. Kosong dan terbang. Kemudian meledak menjadi kembang api yang paling cemerlang. Mencerminkan langit malam yang gelap begitu indah. Aku yang akan mengalami. Telah membayangkan berbagai skenario bertemu dengan Shen Wanzi. Sayangnya, semuanya sia-sia. Aku putus asa. Bertahun-tahun kemudian, takdir justru menghadapkan aku dengan orang yang dulu kutunggu dengan penuh harapan. Dengan cara yang paling tak terduga. Seseorang yang dulu bisa diungkapkan dengan banyak kata indah. Kini saling memandang seperti orang asing. Ini adalah seorang teman baikku. Bubur. Dia adalah suamiku. Dia adalah adik. Bulan saling mengenalkan kedua orang ini. Hukuman yang lama dihindari Shen Wanzi akhirnya tiba. Biarkan rasa sakit jauh lebih menyakitkan. Karena alasan yang tidak bisa dihindari. Meninggalkan orang yang telah menemanimu selama bertahun-tahun. Dia menjadi kebahagiaan orang lain. Dan istrinya sendiri memperkenalkan dia padamu. Shen Wanzi merasa sakit hingga mati rasa. Orang di seberang mengangguk seolah tidak ada yang terjadi. Anggukan wajah. Perusahaan ada urusan. Perusahaan saya masih ada urusan. Jadi, saya permisi dulu. Saya melangkah maju dengan cepat. Dan bersenggolan dengan Shen Wanzi. Mengambil mobil Dika. Mesin mobil menyala. Lampu rem merah menyala beberapa kali saat berputar. Menghilang dari pandangan kedua wanita itu. Zhi. Su Qingyue terus memanggil dengan kebohongan. Mengaitkan kedua tangan. Saya kembali kepada Shen Wanzi. Dia melihat banyak emosi dari mata cantik Shen Wanzi. Melihat berbagai emosi. Melihat berbagai emosi. Beberapa yang dipahami Su Qingyue, beberapa tidak. Teman lama yang sudah terlalu lama tidak berhubungan. Mungkin dia sudah lupa tentang saya. Kebohongan yang paling sulit dikenali. Hanya kata-kata yang tidak lengkap. Identitas sebagai teman sekelas. Saya juga lupa bahwa dia demikian. Apakah itu melupakan masa lalu dengan sengaja? Atau itu adalah pelupaan normal, masih perlu diteliti. Intuisi Su Qingyue memberitahu dia. Situasinya tidak semudah itu. Semudah itu. Namun suami tampak tenang. Seolah-olah dia bertemu dengan orang asing yang tidak dikenal. Tanpa ada masalah apapun. Sepenuhnya sesuai. Apakah tubuhmu sudah lebih baik? Topik dengan cerdik dialihkan. Keduanya memiliki keunggulan masing-masing. Seorang wanita cantik dengan aura luar biasa masuk ke ruang tamu. Duduk di sofa. Hati Shen Wan berputar-putar. Hati Shen Wanzi berputar-putar. Ingin bertanya kepada Su Qing tentang apa yang terjadi padaku selama ini. Ingin bertanya kepada Su Qingyue tentang bagaimana aku selama bertahun-tahun. Resor yang saya rekomendasikan padamu cukup bagus. Hanya ada satu tenaga. Tunggu sampai kamu sembuh. Pergi bersama sebagai suami istri dapat membantu membangun hubungan. Kamu bilang ingin mendapatkan kembali perhatian darinya. Tadi terlihat kalian berdua tidak memiliki masalah. Shen Wanzi mengangkat cangkir teh untuk sejenak. Apakah itu baik atau buruk? Tidak bisa merasakannya. Namun Su Qingyue menghela napas pelan. Dia hanya mempertimbangkan karena saya adalah pasien. Tidak terlalu memperhitungkan saya. Menunggu sampai tubuh sepenuhnya sembuh. Toleransi itu akan dicabut. Kamu bilang apa yang harus saya lakukan? Tenggat waktu sudah dekat. Su Qingyue menunjukkan tanda-tanda putus asa mencari bantuan. Shen Wanzi meletakkan cangkir teh dengan benar. Hanya beberapa kata yang mudah dipahami. Saya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Bisakah kamu menjelaskan lebih rinci? Permukaan air di dalam cangkir teh bergetar sedikit. Sementara Shen Wanzi mendengarkan Su Qingyue menceritakan kisah cinta. Hatiku jauh dari tenang. Ini tanpa diragukan lagi adalah penyiksaan mental. Seharusnya dia adalah pemeran utama dalam kisah cinta ini. Kini dia hanya menjadi pemeran pendukung yang bahkan tidak terhitung. Dikatakan bahwa mendapatkan kembali yang hilang adalah salah satu hal terbahagia dalam hidup. Maka kehilangan orang yang seharusnya menjadi milik kita. Mungkin adalah salah satu hal paling tragis dalam hidup. Tahu, saya pasti akan menjadi pria yang mampu. Tanpa diri sendiri juga bisa hidup dengan baik. Tapi ketika dia mendengar aku mempertaruhkan seluruh harta untuk menyelamatkan Suge. Mendengar Sukyu dengan nada menyesal berkata bahwa dia menciptakan berbagai konflik. Hanya untuk menguasai posisi dalam pernikahan ini. Mendengar Sukyu menolak untuk memberikan tidur terpisah. Dengan sedikit rasa syukur sekaligus. Bagaimana dia bisa tega bersikap seperti ini padanya? Sejak dulu dia tak rela membuatnya menderita sedikit pun. Bahkan jika kita mundur sejauh 10.000 langkah. Menyelamatkan ibu adalah hal yang lebih besar daripada segalanya. Tidak mengharapkan hidup dan mati saling bergantung. Setidaknya kita harus saling menghargai. Semuanya pantas mendapatkannya. Sampai saat ini,
Suknyu telah sampai pada titik ini hari ini. Dengan bagian dirinya sendiri. Sama seperti dirinya sendiri. Akibat dari perbuatan sendiri. Sama. Diri sendiri. SHNWNZH juga sedang mengkritik dirinya sendiri. Diri sendiri. Selama bertahun-tahun ini selalu menghindar. Seandainya tahu dia hidup seburuk ini. Mengapa harus menunggu sampai hari ini? Kecepatan mobil saya melambat. Di depan ada lampu merah. Pikiran berputar. Aku telah mengubah jalur hidupku untuk dua wanita. Tapi semuanya tidak mendapatkan hasil yang baik. Satu adalah meninggalkan impian berwirausaha. Kini terbuang hingga sekarang. Yang satu adalah kuat. Nama itu terasa begitu akrab namun asing. Teman masa kecil yang tidak curiga berjanji untuk masuk universitas yang sama. Sang gadis menghilang dari kehidupan pemuda. Tidak ada kabar dari siang. Terlihat, nilai pemuda dikeluarkan. Sebenarnya bisa pergi ke universitas yang lebih baik. Tapi besar. Namun tetap bersikeras tinggal di tempat yang disepakati. Dan lain-lain. Daun di pohon menjadi hijau dan kuning. Jatuh dan tumbuh lagi. Terkadang, situasi terungkap di depan mata. Orang tidak percaya. Dia tidak kembali. Lampu merah selama 30 detik. Tidak cukup untuk membangkitkan terlalu banyak kenangan dengan Shen Wanzi. Hari-hari setelah perpisahan. Dalam mimpiku hanya ada dia. Berbicara dalam tidur dan hidup. Akan memanggil namanya. Kemudian masuk universitas. Teman sekamarku yang tidak tidur di tengah malam mendengar bisikanku. Teman sekamarku menjawabnya dengan bercanda. Malam adalah MN. Adalah N. Hutan tak bersinar. Bahkan kelompok penjahat pun tidak mau tidur bersamanya. Tapi ketika mereka melihat wajahku yang serius, mereka mengerti bahwa aku telah berkata salah. Ada beberapa hal yang tidak bisa dijadikan bumbu kehidupan. Terutama cerita yang paling dalam di dalam hatiku. Mungkin karena hubungan teman masa kecil selama bertahun-tahun terlalu berat. Sudah bertahun-tahun. Atau mungkin kenangannya terlalu indah. Pergi ke universitas. Universitas. Saat melihatnya, aku hanya merasa marah pada diriku sendiri. Pihak lain bahkan tidak memberikan satu penjelasan. Satu pengakuan. Satu kalimat untuk memberi. Satu kalimat untuk memberi. Aku masih seolah-olah menjalankan janji yang telah dibuat. Tak ada yang peduli. Sungguh merupakan anak yang paling hina di dunia. Dia berusaha untuk melepaskan masa lalu. Masih bisa memimpikannya, itu membuktikan semangatnya masih tinggi. Aku telah membiasakan diri untuk berlari malam. Atia. Namun, pasti akan melelahkan. Sampai malam tanpa tenaga. Perlahan-lahan, dia tidak lagi muncul dalam mimpiku. Ada yang bilang, jika dua orang memiliki pelabuhan, namun tidak terbuka, itu berarti sudah terlambat. Memang benar. Dalam tahun-tahun berikutnya, saya juga bertemu dengannya. Hingga hari ini, mobil datang ke perusahaan sesuai jalur yang ditentukan. Chen Qingqing merasa bos hari ini sangat murung. Seperti awan gelap sebelum hujan deras. 2 hari ini merawat Suking. 2 hari ini gelap. Banyak tugas menumpuk di tangan. Pagi ini mencatat beberapa akun. Setelah selesai, menyelesaikan semua hal satu persatu. Namun masalah yang sebenarnya baru saja datang. Tetapi masalah yang sebenarnya baru saja dimulai. Pemasok hulu memberi kabar bahwa harga akan naik. Saya harus turun tangan untuk bernegosiasi. Setelah keluar dari perusahaan, Chen Qingqing mengemudikan mobil. Saya duduk di kursi belakang dan membuka jendela. Membiarkan angin sore menyentuh wajah. Sangat aneh. Jelas bahwa masalahnya ada di perusahaan. Namun perhatian sendiri tidak terfokus di situ. Ketika bernegosiasi, pihak lain menyebutkan kenaikan harga yang cukup besar. Saya juga merasa tidak lebih dari itu. Seberapa buruk bisa terjadi? Baiklah, periksa di lengan atas. Sakitnya memang di hati. Chen Qingqing mengamatiku melalui kaca spion. Ingin menghibur. Namun tidak tahu harus mulai dari mana. Dia juga ada di lokasi pembicaraan tadi. Uang. Dia seorang pekerja, di mana ada uang untuknya. Melihat ekspresi bos sendiri. Perusahaan tidak mungkin sampai pada titik pembubaran, kan? Chen Qingqing juga tidak khawatir tentang masalah pekerjaannya. Dia hanya khawatir apakah dia masih bisa melihatku di masa depan. Aku terpaksa mengalihkan pikiranku ke masalah perusahaan. Uang ini harus dipinjam dari siapa? Istriku adalah orang pertama yang aku singkirkan. Jika uang yang dihabiskan selama ini adalah miliknya. Hari itu Lin Mubai marah tanpa alasan yang jelas. Hari itu Lin Mubai marah tanpa alasan yang jelas. Aku juga hanya marah. Menggadaikan harga diri sendiri untuk uang. Tekan tangan dan menggesek di daftar aplikasi. Sekilas bisa melihat WeChat yang familiar itu. Tanpa perlu basa-basi atau kata-kata formal. Kalimat pertama yang diucapkan adalah meminjam uang. Pihak lain segera membalas dengan 3 kata. Selain kasih sayang dan cinta, ada juga persahabatan. Banyak, tapi tergantung pada inti. Dengan kepribadian seperti saya, memiliki 1 atau 2 saudara sejati bukanlah hal yang aneh. Saya mengucapkan serangkaian angka. Pihak lain mengatakan bahwa yang paling bisa dia dapatkan adalah
Katanya paling banyak hanya bisa G, menunjukkan tidak ingin terlibat, menunjukkan tempat, dan menunjukkan uang tidak bisa sia-sia. Hasilnya minum alkohol. Kita berdua sudah lama tidak berjumpa. Kamu juga tahu Ningpin sangat mengatur saya. Datang minum di halaman belakang rumah saya. Jika Shen Wanzi melihat isi percakapan ini, dia akan menghela nafas dan mengambil. Suatu malam yang penuh keributan di tahun-tahun lalu. Sepasang yang bermain-main. Ternyata mereka sudah menikah. Baik, saya menjawab. Uang dianggap sebagai perjanjian. Uang dianggap menunggu suatu waktu. Pasangan akan memiliki cara untuk bahagia. Pasangan pasti akan menemukan jalan. Bos, apakah kembali ke kantor atau mencari tempat untuk makan malam? Atau mengantar kamu pulang? Chen Qingqing ingin membuka topik. Tetapi tidak disangka kalimat saya berikutnya membuatnya kebingungan. Terlalu tiba-tiba. Mengantar kamu pulang. Dua hal berputar di benakku. Bicara tanpa berpikir. Niat awalnya adalah melihat Chen Qingqing menemaniku berkeliling. Sekarang jam sibuk malam. Sulit untuk naik taksi. Sekarang melepaskannya untuk turun dari mobil. Mengemudi sendiri ke rumah saudara dan mengurus rumah sendiri. Tidak mungkin bukan manusia. Mengemudi ke rumah. Maka biarkan dia mengemudikan mobil sampai rumah. Lalu aku bisa mengemudikan mobil ke rumah saudara saja. Yang berbicara tidak berniat. Yang mendengar ada maksud. Apa mungkin bos sudah menyadari aku menyukainya? Apa itu aturan tidak tertulis? Larangan antara atasan dan bawahan. Kata-kata sensitif terus muncul di benak Chen Qingqing. Chen Qingqing yang mengenakan pakaian profesional meskipun tidak sebanding dengan Su Qingyue. Dewa es yang tidak dapat dijangkau. Tapi juga bisa mendapatkan nilai 90. Cantik dan lincah. Dan patuh. Untungnya perhatianku tidak tertuju padanya. Jika tidak, aku akan menyadari. Telinga yang anggun sudah berwarna merah. Dia sangat ingin mengatakan bahwa dirinya bukan orang seperti itu. Hubungan itu bisa. Tapi syaratnya adalah harus bercerai. Bos. Ini tidak baik, kan? Saya memotong pembicaraannya. Takut pada apa yang tidak baik? Chen Qingqing mengemudikan mobil dengan tenang. Berencana untuk parkir dan menghadapi bos. Saya bukan orang yang begitu sembarangan. Hanya main-main dan bisa dibuang. Bisa bersama kamu. Tapi syaratnya adalah Anda harus bereskan urusan Anda dulu. Draft sudah siap. Mobil bergerak mengikuti lampu lalu lintas, berhenti dan melanjutkan. Setengah jam kemudian, kami sampai di depan tempat yang dia sewa. Hasilnya jelas. Saya meminta dia untuk turun dari kursi pengemudi. Lalu saya mengemudikan mobil sendiri pergi. Meninggalkan Chen Qingqing dalam kebingungan di tengah angin. Dan sedikit rasa kehilangan itu. Ternyata bos saya memiliki maksud ini. Saya mengemudikan mobil ke toko mainan anak-anak di pusat perbelanjaan untuk membeli sebuah hadiah. Lalu saya membelokkan arah dan langsung menuju lokasi tersebut. Yang membuka pintu adalah seorang wanita SF yang cantik dan berbadan proporsional. Di sebelahnya ada seorang gadis kecil yang tampak berusia beberapa tahun. Sudah lama menduga kamu akan datang. Yang Chen lagi-lagi memesan barbeque. Lagi-lagi beli minuman keras. Sedang ribut bernyanyi di halaman belakang. Malam ini kamu tidak boleh minum terlalu banyak bersamanya. Teman sekelas di SMA. Saya sudah sangat akrab dengan keluarga mereka. Tidak usah basa-basi. Ini saya jamin untukmu. Hari ini saya datang untuk meminjam uang. Yang Chen yang menentukan. Berapa banyak pasangan suami istri yang bertengkar karena suami meminjamkan uang tanpa izin. Atau istri yang memberi dukungan ke keluarganya tanpa izin. Saya memberi tanda dengan ciuman ringan. Supaya teman baik tidak meminjamkan uang kepadaku. Ini dapat memicu konflik rumah tangga. Yaitu konflik minuman ini. Tetap sebaiknya dalam jumlah yang wajar. Merusak kesehatan. Ning mendengar tentang meminjam uang. Wajahnya tidak berubah. Suaranya tidak menunjukkan kepastian. Saya menegaskannya. Paman. Gadis kecil yang lucu itu sangat senang melihat kedatangan saya. Karena paman ini. Setiap kali datang, selalu membawa sesuatu yang menyenangkan. Selalu berubah-ubah tanpa ada yang sama. Ayo, biarkan paman memeluk. Saya membungkuk untuk mengangkat. Keinginan untuk memiliki anak seperti dulu. Terpenuhi untuk sementara. Memeluk sejenak. Saya mengeluarkan kotak musik yang dibungkus dengan indah. Mengizinkannya membungkusnya sendiri. Penuh dengan rasa antisipasi. Setelah selesai, melodi yang indah mulai terdengar. Boneka putri yang hidup juga menari dengan anggun. Mata gadis kecil itu bersinar lebih cerah. Ning Yuan tersenyum dengan penuh keputusasaan. Ning Yuan tersenyum. Hadiah yang saya bawa setiap kali membuat putri senang. Tidak heran jika putri kami sedikit pemalu. Tidak heran jika putri kami sedikit aneh. Namun, dia sangat melekat padanya. Saya memanfaatkan kesempatan saat gadis kecil itu terpesona oleh kotak musik. Melangkah besar menuju halaman belakang. Langit sudah gelap. Namun, halaman kecil itu penuh dengan cahaya. Meja, kursi, camilan untuk minum. Semua jenis minuman tersedia. Ada ritme seperti pertarungan hingga pagi. Tidak heran Ning Yuan langsung berkata.
Jangan terlalu banyak minum dengan suaminya. Ternyata garam. Begini tangannya. Barbeque sudah dingin. Cepatlah. Yang Chen berkata sambil tertawa. Aku melepas jaket. Diletakkan secara sembarangan di salah satu tempat. Di salah satu frekuensi secara sembarangan. Mengangkat segelas bir dingin untuk bersulang dengan sahabat. Satu makan. Soal aku meminjam uang darimu. Apakah ada yang sudah dibicarakan dengan Ning? Apakah ada yang bisa dibicarakan? Kita semua adalah teman sekelas SMP dan SMA. Apakah dia bisa tidak setuju? Hanya karena amplop besar yang kamu berikan saat pesta syukuran. Juga harus meminjam. Hanya saja sekarang aku juga sedang kesulitan. Yang bisa aku pinjam darimu hanya segini saja. Yang Chen dengan sukarela bersulang denganku. Segalanya tanpa kata. Menganggukkan kepala secara pura-pura. Sahabat sejati tidak lagi sendiri. Ada keluarga yang perlu dilindungi. Ada istri dan anak perempuan. Sangat bisa dimengerti. Istrimu begitu kejam. Satu kejadian. Setidaknya itu hanya makanan cepat saji. Dia seharusnya membantu kamu. Yang Chen merasa penggunaan kata, meminjam, antara suami istri tidak tepat. Diganti dengan, dukungan. Selama bertahun-tahun ini, sebagian besar saya yang membantunya. Sekarang situasinya berbalik. Tampaknya sangat sulit. Uangnya tidak ada hubungannya dengan saya. Saya berkata dengan tenang. Dia menjadi menolak setelah memiliki uang. Yang Chen juga tahu. Satu yang, dalam sebuah keluarga, kekuatan pria dan wanita seimbang di rumah. Sepertinya saudara sudah mengambil langkah pertama. Sudah sampai ke titik ini. Yang tidak akan bergerak. Orang lain dan ingin sempurna. Saudaraku sendiri harus memiliki penampilan. Betapa suksesnya. Kurang satu keluarga yang bahagia. Ya dan tidak. Perubahan Su Qingyue dalam beberapa tahun ini terlalu rumit. Tidak bisa dijelaskan dalam beberapa kata. Seandainya pasanganmu adalah Shen Wanzi. Anak-anak mungkin sudah memiliki dua, dan sikapnya juga bukan main-main. Tidak akan membaik. Awalnya ingin kita berdua sekeluarga membuat kesepakatan. Namun, sekarang anakmu sudah datang. Minum-minum biasanya membuat kita mengingat masa lalu. Dulu, aku dan Shen Wan. Benar-benar pasangan yang ditakdirkan, seperti teman masa kecil. Begitu indah sampai membuat orang iri. Aku terasa terpengaruh oleh alkohol. Tidak mencuci. Kini kita bertemu lagi. Namun, tidak mungkin kembali seperti dulu. Juga tidak bisa kembali ke kondisi yang buruk. Sebutkan. Jangan sebutkan lagi. 11. Waktu ini jauh dari cukup untuk dua saudara ini minum. Sedikit banyak untuk memberi penghormatan pada nyonya rumah ini. Baiklah. Malam ini kita cukup minum sampai di sini. Minumlah. Ning Yuan akan mulai menaruh perhatian padaku. Datanglah lain kali. Masih bisa diperdebatkan apakah bisa masuk atau tidak. Yang Chen merasa belum puas. Minumannya juga belum selesai. Mengobrol CS. Namun, memikirkan istri dan anak perempuanku yang seharusnya menungguku di dalam selimut. Terpaksa membuang pikiran untuk begadang. 4. Dua pria besar mulai menyingkirkan sampah. Setelah selesai bersih-bersih. Malam ini kamu tinggal di sini. Kamar di lantai 1 silakan pilih. Aku dan Ning tinggal di lantai 2. Jangan khawatir, tidak merepotkan. Di sana aku masih punya beberapa baju baru. Silakan kamu ganti. Menyelidiki malam. Lagi. Yang Chen sedikit khawatir tentang keselamatanku. Aku tidak pernah canggung dengan Yang Chen. Meskipun aku sudah menikah. Tapi tidak seperti Yang Chen yang memiliki keluarga bahagia sebagai tempat berlindung. Selalu memikirkan. Seperti tali yang mengikat layang-layang. Yang penting ada tempat berteduh. Malam semakin gelap. Ruang tamu di lantai 1 masih terang. Su Qingyue yang baru mandi duduk di sofa dengan gaun tidur yang longgar. Su Qingyue yang baru mandi duduk di sofa mengenakan gaun tidur yang longgar. Dalam posisi menunggu. Alisnya sedikit berkerut. Mengungkapkan kekhawatirannya terhadap suaminya. Dia ingin meneleponku. Namun dia ragu-ragu. Akhirnya Su Qingyue tetap menelepon suaminya. Suara dering telepon yang mekanis terdengar di telinga. Su Qing baru mengerti bahwa saat itu mereka berselisih karena perang dingin. Dia sendiri pulang ke rumah orang tuanya. Di malam yang sunyi. Malam. Akan ada telepon yang terus berdering. Melodi yang merdu sedikit terasa mendesak. Yang sedikit mendesak. Saat itu, dia hanya merasa gelisah. Setiap saat, orang di ujung telepon itu pasti merasa sangat cemas. Telepon belum terhubung. Qing Jian dikelilingi oleh rasa bersalah yang menghimpit. Su Qingyue dikelilingi oleh perasaan yang menyesakan. Dua pria besar itu merapikan halaman belakang dan botol-botol. Saya sembarangan mencari kamar tidur di lantai 1 untuk istirahat. Menghilangkan apa yang terlihat di tubuh. Menenangkan pikiran. Tidak banyak. Pakaian sipil ini masih cukup pas. Mengeringkan rambut dan bersiap untuk masuk. Telepon malah berbunyi. Tidak ingin mengangkatnya. Orang yang menelepon berhenti lalu mulai lagi. Seperti tidak mengangkat bisa membuatnya berdering hingga pagi. Dalam penantian yang panjang. Akhirnya suara yang familiar. Suara angsa. Su Qingyue akhirnya mendengar suara yang familiar. Dia sedang memikirkan kata-katanya.
Waktunya sudah tidak awal lagi. Saya sudah pulang. Menghadapi perhatian istri yang tiba-tiba lembut. Saya merasa bagaimana. Malam ini saya menginap di rumah teman. Begitulah. Sangat mengantuk. Su Qingyue mendengar bahwa lawan bicaranya akan menutup telepon. Merasa marah. Saya bisa menjemputmu pulang. Tidak perlu. Panggilan ditutup. Saya meletakkan ponsel di meja samping tempat tidur. Mematikan lampu. Pangsit. Perusahaan terjebak dalam kesulitan keuangan. Masih ada hal-hal yang harus diurus. Orang-orang dari masa lalu diangkat kembali. Kekerasan. Barang. Jala anggur di halaman. Sebagian besar botol alkohol di halaman belakang adalah tanggung jawab saya. Setengah dari botol alkohol di halaman belakang sudah ditangani. Alkohol juga bisa digunakan sebagai obat tidur. Kesadaran saya terjebak di tengah. Apakah Anda ingin makan camilan malam? Pembantu rumah tangga melihat lampu ruang tamu terus menyala. Pada jam-jam seperti ini biasanya. Sudah lama padam. Su Qingyue yang duduk di sofa bangkit. Menyisir rambutnya. Goyangkan kepalamu sedikit. Berjalan menuju lantai atas. Di tempat tidur di kamar tidur masih ada sedikit aroma yang tersisa. Betapa dia terikat pada hal ini. Perkembangan situasi jauh melampaui perkiraannya. Awalnya dia pikir dirinya sudah sembuh. Perusahaan ini memiliki sejarah panjang beroperasi di pasar. Siapa sangka dia langsung menginap di luar. Keluarga Yongyou. Tempat. Perusahaan itu memiliki reputasi yang baik. Teman. Teman lelaki. Atau teman lelaki. Itu adalah kesehatan. Banyak hal terjadi setelah minum alkohol. Meskipun dengan pemahaman selama bertahun-tahun. Suami tidak mungkin berselingkuh selama pernikahan berlangsung. Menginap di luar juga bisa menunjukkan sikapnya. Tempat ini sudah seperti rumah. Grup. Intuisi memberitahu Su Qingyue. Hubungan dengan suaminya tidak sesederhana dulu. Dari saat dia melihat suaminya, dia bisa merasakannya. Rasa krisis yang kuat seperti awan gelap yang menghancurkan. Perusahaan tersebut memiliki reputasi yang kuat. Berputar-putar dalam pikiran. Sulit untuk tidur. Tertidur dalam keadaan setengah sadar. Satu hal selesai. Selesai. Dia bercerai dengan suaminya. Seseorang segera muncul di sampingku. Hidup mereka sangat seimbang. Manis seperti madu. Bahkan saat memasak, mereka bisa bercanda di dapur. Peralatan makan. Orang itu seperti lem dengan kertas untukku. Pembatalan polis sangat cepat. Mereka pun memiliki buah cinta. Terbangun. Di dahi putihnya terdapat keringat halus. Berbisik dengan perasaan cemas. Untungnya ini hanya ujian. Dalam mimpi. Mengamati sepenuhnya dari sudut pandang ketiga. Tidak bisa dihentikan. Tidak bisa berbicara. Hanya bisa melihat suami tercintanya dengan penuh keinginan. Diambil oleh wanita lain. Bersama dengan cinta yang seharusnya menjadi miliknya. Diambil. Cerah. Hari belum berakhir. Alami dan cerah. Su Qingyue sudah tidak bisa menjaga dengan baik. Sudah tidak. Cepatlah kembali. Dengan panggilan penuh harapan. Mengandung kesepian.